dalam detik ya, para recruiter itu melihat adalah dari professional experience. Langsung setelah bisa teman-teman setelah nama bisa masukkan professional personal summary. Setelah itu bisa langsung dituliskan untuk experience-nya. Oke. Lalu apa yang dilihat current company-nya, lalu date kapan teman-teman join. Misalnya Februari 2020 sampai sekarang atau sampai berapa gitu ya, bulan apa. Sip, teman-teman kita buka aja ya. Sambil nunggu ya. Silakan Mas Gilman. Oke. Sudah 384 orang and counting. Aduh. Sebentar, more. Di medsosnya diposting lagi aja teman-teman. Yep. Di LinkedIn-nya atau di Instagram-nya. Biasanya sih butuh reminder kalau gratisan gini sih. betul banget. Karena semua sosial media bisa butuh reminder ya. Betul Pak. Kalau bayar mereka ingat sendiri Pak. Oke, ini saya admit all ya. 400. Saya admit all teman-teman. Good luck. Semoga kita bisa mendeliver materinya dengan baik. Itu aja sih dari kita tujuannya. Dan semoga juga bermanfaat bagi mereka ya. Amin. Admit all. Halo teman-teman semua. Wow. 420 partisipan yang sudah berada di jam 10 kurang 2 ini. Hari Sabtu tanggal 5 September 2020. Luar biasa. Wah, ada Pak Zainuddin Lazuardi. Udah siap-siap, dia pakai headphone. Latar belakangnya juga udah oke. Halo Pak. Ada Pak Jemi Liwang juga nih di sini nih. Halo Pak. Siap. Ada Pak Prihartono yang pakai topi Pak. Wah, asik banget nih stylenya kita hari ini Pak. Asik. Ada teman-teman yang lainnya juga nih di sini nih. Luar biasa nih, saya slide zoom screen-nya nih ada 16 slide nih. Ada 447 and counting, 448 naik lagi. Luar biasa. Selamat pagi Pak William. Selamat pagi Bu Trisna. Waduh, luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu dari Bu Jogita Kaur. Selamat pagi juga teman-teman. Wow, luar biasa 16 slide. Good morning. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Waduh, semangat pagi semua. Semangat pagi. Oh, saya juga tulis semangat pagi. Ada yang pakai bahasa Jerman nih. Guten Morgen. Asik. Oke, nice. 453. Teman-teman, coba chat ke teman-teman rekan-rekan semuanya yang mungkin sekarang belum join di sini, karena Zoom ini hanya untuk 1000 partisipan saja. Sekarang sudah hampir setengahnya nih, setengah seatnya sudah hampir penuh gitu. Jadi tolong chat ke teman-teman, ke rekan-rekan semuanya yang mungkin ikutan juga di sini. Masuk ke dalam. Di sini kita udah ada semua nih, semua narasumbernya. Ada Pak Teddy, Diego, ada Bu Afra Adzani, ada Pak Hari, Pak Anghari Cahyono, ada Bu Milka. Halo, ada Pak Arif Budi Utomo juga di sini. Jadi semuanya sudah hadir. Kita tunggu 1 menit lagi untuk menunggu teman-teman yang sedang join atau sedang setting up connection. Oke.
Wah, makin naik terus nih. Tadi 400, sekarang udah 533. Berkat teman-teman yang udah mengingatkan teman-teman yang lain. Oke, semakin lama semakin naik. Teman-teman, kita juga ada live stream nih di YouTube. Jadi semua yang berada di sini nih, jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya. Karena teman-teman juga akan berada di dalam live stream YouTube-nya. Sekarang live stream YouTube-nya saya nih, karena kita lagi setting up YouTube-nya Rekruter Indonesia Bersatu. Jadi subscriber saya dan teman-teman yang lain bisa ngelihat sesi kita hari ini, bisa ngelihat wajah-wajah yang luar biasa pada hari ini, Pak Rian, Bu Zelika, gitu. Ini bagus banget nih. Kalau misalnya dari segi komunikasi, dari segi virtual communication, virtual interview, Bu Zelika ini masuk ke dalam salah satu kriteria interview virtual yang oke nih. Pak Rian juga. Wah, Pak Patrick nih, protokol kesehatan ya Pak ya? Pakai masker Pak ya? Asik. Oke deh, kalau kayak gitu. Teman-teman, sekarang udah jam 10:02, kita mulai aja acara kita kali ini. Selamat pagi teman-teman, selamat datang yang berada di Jakarta, di luar Jakarta, di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Selamat bergabung di acara pertama Rekruter Indonesia Bersatu atau yang disebut dengan RIB. Nah, di acara kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi kandidat pencari kerja yang unggul selama pandemi. Gitu. Nah, acara hari ini tuh spesial banget karena kapan lagi ada pembicara-pembicara yang sehebat dan influencer ya. Orang-orang zaman sekarang bilang influencer. Tapi Pak Hari kemarin baru buat posting. Influencer itu sebenarnya semua orang bisa jadi influencer. Ya. Tapi ini adalah orang-orang yang udah punya pengalaman yang tinggi, rekruter, konsultan komunikasi, karir coach, semuanya ada di sini. Sekarang udah berada bersama kita semua. Ada Bu Milka Santoso, ada Pak Arif Budi Utomo, ada Pak Anghari Cahyono, ada Bu Afra Azani, dan ada Coach Teddy di sini. Nah, spesial banget. Dan lebih spesialnya lagi karena sekarang sudah ada 619 partisipan. Itu energinya luar biasa. Yang daftar kemarin ada 3.500 ya. Per tadi pagi ada 3.500 peserta yang datang, yang mendaftar. Dan semalam nih pembicara-pembicara itu kita meeting gitu. Ternyata karena energinya teman-teman pencari kerja itu luar biasa, kita juga semakin, pembicara-pembicara juga semakin semangat untuk bertemu dengan teman-teman semua di sini dan semangat untuk berbagi dengan teman-teman semua di sini. Nah, saya tuh penasaran banget sih dengan teman-teman. Sebenarnya teman-teman ini ikut acara ini statusnya itu seperti apa? Apakah teman-teman pencari kerja yang mungkin tidak bekerja, yang sedang tidak bekerja, atau teman-teman ini sedang bekerja tapi ingin cari kerja tempat lain gitu? Apakah sedang tidak bekerja atau sedang bekerja tapi cari tempat kerja lain, sedang mencari pekerjaan, fresh graduate kah? Wah, ada fresh graduate banyak nih. Fresh graduate, pencari kerja, fresh graduate kah? Ada yang sedang mencari pekerjaan. Wah, luar biasa nih. Status mencari pekerjaan yang baru. Ada ya, wah, saya doakan cepat dapat kerja nih. Bu Feti sedang tidak bekerja karena layoff. Ada juga, wah, luar biasa, banyak sekali kasusnya ya. Di PHK, pencari kerja. Wah, pecah nih, 70, 80, 90 kolom komentar nih, kolom chat. Jam singkat tidak bekerja. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di grup chat. Jadi memang saya doakan teman-teman semua supaya cepat dapat kerja, supaya lancar rezekinya juga ya. Makanya di event kali ini kita ingin berbagi. Jadi teman-teman sedikit memberi latar belakang kenapa sih event ini, webinar ini terbentuk gitu. Jadi kita memang tahu di masa pandemi ini bisnis-bisnis banyak strateginya yang dipakai tahun lalu itu tidak relevan lagi di tahun ini. Pengalaman saya pribadi ini bekerja sebagai seorang konsultan rekrutmen di salah satu perusahaan rekrutmen agency. Jadi klien-klien kami, which is perusahaan, itu di bulan Maret sampai bulan Juli kemarin, strateginya itu tidak relevan. Jadi banyak sekali yang harus di-update, direvisi strategi bisnisnya gitu ya. Kemudian karena tidak relevan, mereka harus memotong save cost yang ada gitu.
semuanya sudah mereka save. Dan ternyata kalau misalnya semuanya sudah di-save dan harus untuk menyelamatkan perusahaan dan mau tidak mau harus memotong karyawan, jadi itulah yang kira-kira mereka lakukan tuh di bulan Maret sampai bulan Juli. Jadi di talent market sekarang itu luar biasa banyak kandidat-kandidat yang ada. Dulunya itu teman-teman, kasus saya pribadi, satu pekerjaan saya post di LinkedIn atau di mana. Itu maksimal yang daftar, yang kirim email itu hanya mungkin sampai 100. Nah, yang saya shortlist biasa cuma 10. Yang terima pasti cuma 1 gitu. Sekarang teman-teman, saya post di LinkedIn. Itu belum dibantu sama Pak Hari sama Bu Milka tuh. Baru saya aja gitu kan. Saya post di LinkedIn. Kemudian yang daftar itu sampai 1.000 orang loh. 1 minggu 1.000 orang. Luar biasa, 1 minggu. Itu email saya penuh. Saya tidak expect sebanyak itu yang mendaftar dan mengirimkan email lamaran gitu kan. Ternyata luar biasa banyak. Di talent market sekarang banyak sekali pencari kerja. Nah, kami para rekruter merasa perlu membantu dan empati gitu dengan teman-teman. Gimana sih, kita pengen banget nih, gimana sih caranya teman-teman itu dapat kerja segera. Memang tidak akan cepat langsung semua kerja, nggak kayak gitu. Tapi adalah ketika bisnis, perusahaan sudah mulai rehiring, karena mereka sudah memakai strateginya gitu, bulan Agustus, bulan September itu udah mulai rehiring. Kemudian ketika ada orang-orang yang yang masuk ke sana, kita juga pengen rekruter untuk mempercepat proses rekrutmennya gitu. Ketika perusahaan cepat mendapatkan talentnya, roda bisnis kembali berputar, akan semakin cepat dan pastinya semakin cepat bisnis berjalan, performanya semakin bagus, semakin banyak juga lowongan kerjanya. Dan itulah yang akan dan visi yang kami lakukan di sini gitu. Rekruter Indonesia di LinkedIn, di Twitter, di Instagram, semua media sosial apapun kita bergabung, dan kita pengen banget di acara kali ini terutama pengen banget sharing, berbagi berdasarkan pengalaman narasumber, kelima narasumber yang hebat ini, gimana sih caranya supaya stand out di antara kompetisi yang luar biasa banyak itu. Gitu. Supaya teman-teman yang bagus, ternyata sebenarnya teman-teman ini pasti saya yakin bagus-bagus semua nih. Tapi karena mungkin tidak bisa mengemasnya dengan baik, mungkin di CV gitu ya, atau cover letternya juga masih berantakan, sedangkan rekruter ngelihatnya, aduh, ini kayaknya nggak cocok deh. Tapi sebenarnya cocok gitu. Tapi karena tidak ditulis dengan baik, atau ketika interview mungkin ada hal-hal yang belum prepare, atau mungkin sudah apply banyak banget, tapi udah frustrasi, gimana sih caranya gitu? Ada apa sih yang salah dengan saya gitu? Nah, mungkin mindsetnya juga ada yang harus di adjust gitu. Nah, pokoknya ke semua hal itu akan kita bahas di sesi kali ini. Kita ada 3 sesi. Sesi pertama akan ada paparan dari Pak Arif Budi Utomo mengenai mindset positif dan kunci kesuksesan untuk para pencari kerja. Kemudian kita akan melanjutkan dengan talk show bersama Bu Milka Santoso, bersama Bu Afra Adzani, dan bersama Pak Teddy Diego. Kemudian akan ada sesi tanya-jawab, jadi teman-teman bisa menanyakan nanti di kolom komentar dengan format namanya siapa, misalnya namanya Bu Anggun. Gitu. Tujuan pertanyaannya kepada Pak Arif, gitu kan? Atau Bu Milka, atau Pak Hari, atau Pak Teddy, gitu. Nah, pertanyaannya apa? Langsung ditanyakan, nanti ada tim dari RIB yang akan memilih pertanyaan kalian dan kita akan tanyakan ke pembicara. Kemudian, setelah itu, belum selesai karena kita juga akan membagikan acara-acara apa aja, program-program apa aja yang teman-teman bisa ikuti. Gitu. Jadi, tidak akan, tidak hanya sampai segitu, dan akan pokoknya teman-teman ikuti sampai habis, dan jangan lupa untuk bagikan ulas event ini di sosial media manapun, berbagi kebaikan kepada yang lain. Oke, tanpa panjang lebar, di sesi pertama kita kali ini adalah kita kedatangan seorang speaker ya. Dia adalah salah satu national speaker. Sudah pernah memberikan training komunikasi, training mindset, motivasi ke lebih dari 150 orang. Nah, ini nih dia. Kita sambut deh. Sekarang Pak Arif Budi Utomo.
Baik, Mas Gilman, terima kasih. Bapak tepuk tangan digital dulu dong untuk panitia. Ada Mas Gilman, ada Mbak Afra, Pak Hari, Mbak Milka, Pak Teddy. Ini mereka adalah para pejuang-pejuang yang ingin memberi kontribusi bagi Indonesia. Baik, saya pengen dengar suaranya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sehat. Pengen dengar kabarnya gimana Bapak Ibu? Pagi hari ini gimana kabarnya? Kabarnya gimana pagi hari ini? Kabarnya gimana? Ayo, saya Baik. Saya biasanya pakai aktivitas dulu. Pagi-pagi gini udah sarapan belum ya? Kalau udah sarapan jempolnya ke kamera. Kalau belum sarapan dada-dada ya. Artinya mungkin lagi diet atau saya nggak ngerti motifnya atau puasa, nggak ngerti ya. Pokoknya aktifin kameranya. Kalau sudah sarapan jempolnya ke depan. Kalau belum sarapan dada-dada kayak Muhammad Faras nih ya. Dada-dada ya. Siap-siap. Bapak Ibu tolong kameranya diaktifin. Sudah sarapan atau belum? Oh banyak juga yang belum. Mbak Jogita sudah. Mas Gilman panitia udah makan belum ya? Ngurusin kita kayaknya ya seharian. Luar biasa. Mas Bilal sudah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Waktu saya pendek banget nih, 15 menit ya. Tapi namanya 15 menit itu buat saya menantang banget karena saya pengen ketemunya ini bukan sembarang ngasih motivasi karena saya bukan motivator juga gitu. Saya seorang konsultan, seorang trainer yang orang ketemu saya harus meningkat kemampuannya. Saya pengen teman-teman kalau dapat one opportunity ketemu sama HRD atau ketemu sama interviewer, tampil yang terbaik. Atau jangan-jangan, ini Mbak Naya udah nggak sabar share screen kayaknya ya. Pengen berbagi apa nih Mbak Naya? Saya stop participant sharing, kemudian saya disable dulu ya teman-teman yang mau share screen. Oke, baik. So, teman-teman sekalian, pagi ini kita agak ngebut. Dan pagi ini saya ingin menjelaskan bahwa mungkin ada kesempatan momentum Anda akan ketemu dengan fans Anda. Ya, beneran loh ini. Kemungkinan Anda bisa ketemu dengan Bu Milka. Mungkin bisa ngobrol. Gimana caranya 15 menit ketemu Bu Milka, Pak Hari, Pak Teddy? Ada nanti di akhir sesi saya kasih challenge 5 menit. Ini adalah momentum Anda, ini adalah kesempatan Anda. So, manfaatin momentum ini karena momentum itu datangnya tiba-tiba. Siap nggak siap kita harus ngambil momentumnya. Walaupun waktu Anda cuma 10 detik, 15 detik, berikan yang terbaik. Karena siapa tahu Anda ketemu sama network baru, silaturahmi baru, dan penuh dengan keberkahan. Saya doain sehat semua ya buat rekan-rekan. Amin ya. Oke, sip. Tadi Mas Gilman, saya mau nanya Mas Gilman. Udah doa belum Mas Gilman? Wah, belum sempat nih Pak dengan teman-teman partisipan. Dengan bicara sudah nih. Silakan Pak. Ya, saya pakai waktu saya 30 detik untuk doa ya. Kita doa bersama untuk keberkahan kita, untuk gerakan ini, RIB ini, Rekruter Indonesia Bersatu, untuk Pak Hari, Bu Milka, Pak Teddy. Doakan juga Indonesia, doakan juga seluruh bisnis Indonesia tumbuh, sehingga kita bisa bekerja, menjadi karyawan, atau menjadi pengusaha. Who knows gitu ya. Kita mulai dengan doa sama-sama, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Bagi yang muslim kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan. Winning mindset ya. Winning mindset ini gimana ya? Buat saya winning mindset itu ya never give up, nyoba terus. Dan saya yakin orang-orang yang ada di sini, Mas Gilman, Mbak Afra, never give up. Pak Hari boleh minjem Zoom-nya nggak? Never give up. Ya, Mbak Afra nyoba terus. Pak Hari, Bu Milka ini followersnya juga dulu cuma 5 orang di LinkedIn gitu. Tapi berusaha step by step. Tadi saya lihat, wow, Bu Milka udah 200.000 followers gitu. Apakah saya minder 2.000 followers? No. Ternyata winning mindset itu adalah dia respect sama dirinya juga. Dia punya goals yang besar, and then dia respect sama dirinya, nggak sering zolim sama dirinya sendiri dengan mengatakan, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku nggak pantas, banyak job seeker yang lebih experience, nggak ada harapan aku. Maka doa kita, ucapan kita akan jadi kenyataan. Hati-hati sama ucapan kita, hati-hati sama pikiran kita. So, Mas Gilman, saya sampai jam berapa ini? Di rundown tadi malam udah dibahas ya. Biar kecepatannya saya atur nih. Saya bisa ngebut banget loh, 5 menit beres loh. Sampai jam 10.25-an, Pak. 10.25, sip. So, teman-teman, apa yang akan saya bahas? Apakah saya share screen? Yes, saya share screen. Kita nonton video. Jadi, dari video, harapannya kita ngambil insight ya, pelajaran bahwa kalau Anda menjadi komunikator yang amatir, menjadi komunikator yang parah, Anda jual diri, Anda jual $3 aja produk, nggak laku-laku tuh. Tapi pada saat Anda menjadi komunikator yang handal, sekali ngomong 3 menit, Anda bisa jual produk $1 juta, $13 juta, and ini dari
based on true story. Ini cerita siapa yang akan saya bahas? Saya selalu pakai ini di webinar saya, tapi kali ini saya pengen benar-benar teman-teman praktek ya. Nanti kenapa? Karena teman-teman akan ngomong nih. Jadi ada beberapa video yang saya putar. Yang pertama adalah video mengenai Jordan Belfort di film The Wolf of Wall Street. Saya pengen tanya teman-teman deh, saya pengen dengar suaranya ya. Benar-benar pengen dengar suaranya. Udah pernah nonton atau belum film ini? Pengen dengar suaranya, ada 785 orang. Udah pernah nonton atau belum? Suaranya mana suaranya? Udah belum. Banyak kan belum ternyata ya. Belum. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, sip. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini ada 3 gaya komunikator, perhatikan. Ya, refleksikan ke diri kita. Gaya komunikasi kita kayak gini nggak ya kira-kira? Yuk kita lihat videonya ya. Leonardo DiCaprio memainkan peran Jordan Belfort, dan dia pada saat itu ada masalah, mungkin dia di PHK juga, kemudian kerja di perusahaan mikro, jualan saham juga. Apa rahasia Jordan Belfort? Dijelaskan oleh Pak Tung knowledge. And the best thing that I learned from Jordan Belfort is how to make people respect you in 4 seconds. And how? That's amazing. In 4 seconds, you must create the perception. Maybe only perception, I don't know. But the perception is 3 things. One is sharp like attack. Second, you must enthusiast like hell. 3, you must expertise. You must become expert in this field. So 3 things that people can talk to you in 1 second. And what I learned from Jordan Belfort is you cannot say that these 3 things in the world. So I'm expert, I'm enthusiast, I'm sharp like that. Cannot. So must through the tonality. The tone of your voice. Yeah, tone of the voice. And oke teman-teman, pertanyaan saya, intonasi suara kita penting atau nggak penting? Kira-kira penting nggak intonasi suara kita? Halo. Penting. Kita tampil di virtual communication, bukan hanya suara yang penting, tapi penampilan kita. Jadi mulai sekarang, teman-teman, berlatih, karena Jordan Belfort juga berlatih mati-matian. Bicara bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan tangan kita, talk with your hand, karena pembicara itu, survei dari Vanessa Edwards di TED Talk selama 18 menit, dia bagi pembicara menjadi yang populer dan tidak populer. Ternyata pembicara yang populer itu movementnya lebih banyak. 1 menit ada 25 movement, ya, tapi nggak lebay juga gerakannya. Ya. Dan jangan lupa kalau virtual, posisi headroom kita perhatikan, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, mata kita selevel sama kamera, kemudian nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, pastikan kita proporsional. So, sekarang saatnya Anda praktek ya. Coba sekarang kameranya dibenerin, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Gesturnya dipakai, ikuti gerakan saya ya, ikuti gerakan saya, karena setelah ini Anda akan masuk ke kelompok masing-masing yang di dalamnya mungkin ada Bu Milka, ya, mungkin ada Pak Hari. Anda akan kenalan satu persatu, satu orang waktunya cuma 10 detik, kira-kira atau 15 detik, karena 4 detik aja sudah mempengaruhi power dan energi Anda. Ini benar-benar praktek loh ya. Jadi Anda akan benar-benar kenalan, nama saya Prihartono, saya sebenarnya masih bekerja, bahkan saya pengusaha, saya punya 20 perusahaan, saya persilakan Anda berkenalan, siapa tahu bisa bergabung di perusahaan saya. Amin, who knows gitu ya. Anda langsung ketemu sama owner di sini, Anda ketemu sama Pak Eng Hari di sini, ketemu Pak Teddy Diago. So, saya akan masukkan Anda ke breakout rooms, saya sudah bagi kelompoknya, satu breakout rooms kira-kira ada sekitar 15 orang, ya. Siapa yang pertama kali bicara? Yang pertama kali bicara yang huruf abjad A. Jadi namanya Afra. Nah, dia pertama kali. Nama saya Afra. Saya adalah salah satu pembicara dan ketua program ini, gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Kenalan juga nggak sembarang kenalan ya. Nama saya Ari Budi Utomo, saya pengangguran 2 bulan ini, tolong saya, itu bisa juga ya kenalan, tapi itu bukan kredensial. Kalau saya kenalan bisa gini, nama saya Ari Budi Utomo, saya banyak membantu CEO, public figure, perusahaan nasional dan multinasional meningkatkan kemampuan komunikasinya. Gimana, Bapak Ibu mau bekerjasama dengan saya? Nah gitu, kira-kira pilihan kata ngaruh semuanya. Ya kita praktek dulu, kita coba lah ya, waktu saya tinggal 3 menit lagi. So, kita akan bagi kelompok, siap-siap, aktifin kamera. Kemudian di tengah-tengah wajahnya, ini momentum, ini saatnya winning mindset. Saya coba, saya bisa, ini kesempatan saya lihat Bu Milka, siapa tahu saya satu grup juga dengan teman-teman semua yang bisa sharing, bagi energi, dapat kenalan baru, dapat network baru. Network paling mahal loh sekarang ya. Jadi sekarang saya akan bagi 730 partisipan ke dalam ruangan yang isinya 15-14 orang. Anda akan langsung masuk, langsung kenalan, yang huruf abjad A, langsung bicara. Waktu Anda nggak sampai 15 detik, paling 14 detik. Kalau Anda terlambat bicara, momentum Anda lewat, diambil sama yang huruf B. Ya, diambil sama huruf E, Pak Era Brianto, diambil sama Teddy Diego, langsung ngomong nanti. Berarti momentum Anda yang huruf A, B, C, D lewat ya. Mohon maaf Mas Zainuddin Lazuardi, Anda terakhir karena Anda Z. Mudah-mudahan waktunya masih ada.
Ini faktor luck juga. Mudah-mudahan Mas Zainuddin nanti yang duluan-duluan udah lebih dulu ini ya, kehilangan momentum atau apa. Oke, saya pengen dengar suaranya. Apakah Anda siap bertemu dengan network baru silaturahmi? Pengen dengar suara siap kah? Siap? Halo. Nama saya Alfredo Paninguro. Saya saya Hendri Pasaribu. Saya Putri Prasetyo dari Universitas Diponegoro. Kalian ada yang bisa lulusan S1 dari gudang, kantoran, ruko, sutet, saat ini gisel, aktif di sampai yang rendah adalah properti. Seperti itu. Nah, di tengah pandemi ini saya masih sangat beruntung karena apa? Saya masih memiliki dua klien korporasi yang cukup besar di Indonesia. Saya masih memiliki kepercayaan diri di tengah pandemi ini, meskipun tidak semudah seperti biasanya saya melakukan pekerjaan, namun tetap diberikan kepercayaan oleh klien menyelesaikan dokumen-dokumen perizinan yang mereka butuhkan untuk properti-properti milik mereka. Gitu. Ada gedung apartemen. Oke, teman-teman. Ini ternyata banyak juga yang belum assign ya. Yang unassign yang ada di sini 24 orang, boleh kenalan satu persatu. Yuk. Yang ada di sini boleh kenalan satu persatu. Yuk, silakan dari huruf A, Pak Aloysius Hure. Silakan Pak Aloysius. Saya Aloysius Hure, saya 20 tahun pengalaman di industri asuransi jiwa. Pengalaman saya 20 tahun lebih banyak di training development, terutama empowerment, bagaimana mencetak leader baru. Juga saya pernah di sales, pernah di agency recruitment. Oke, waktunya habis. Mbak Astrid, ayo Mbak Astrid, giliran Anda Mbak Astrid. Ayo kesempatan kenalan. Ayo, Mbak. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Astrid Dewi. Saat ini saya bekerja di salah satu e-commerce swasta di Jakarta. Terima kasih. Ayo kemudian Mas Aska, Mas Aska. Selamat pagi semuanya, saya Aska Ufa, pengalaman di sudah sekitar 9 tahun, terakhir sebagai payrolling di TV One. Mas Agus Ridwansyah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Ridwansyah. Pengalaman saya menjadi sales marketing di PT Bank Rakyat Indonesia kurang lebih 6 tahun. Oke, lanjut. Bang Dery, B. Selamat pagi semuanya teman-teman. Saya pengalaman di perusahaan aluminium manufacturing. Saya sebagai operator bekerja sama dengan perusahaan Inka, industri kereta api. Saya membuat jendela kereta api. Saya membuat jendela kereta api LRT, Bangladesh. Oke, Pak Alen dan Pak Alan, ayo. Ayo. Selamat pagi, saya Alan Rinaldi, saya 15 tahun berpengalaman di sales dan business development. Saya job seeker, mencari pekerjaan yang siap bertempatkan di mana saja. Oke, Pak Alan Septiawan. Kalau enggak dipotong nih Pak Alan sama Mbak Ekawati. Mbak Ekawati, langsung Mbak Ekawati. Ahmad Ansori, ada lagi Ahmad Ansori. Oke, selamat siang. Nama saya Ahmad Ansori. Saya sebelumnya bekerja sebagai public speaking dan juga marketing di hotel dan juga di Starbucks Coffee. Saya sangat tertarik dalam meng-service customer untuk memberikan mereka kepuasan yang sangat penuh. Begitu, terima kasih. Lanjut, Pak Prihartono. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya 20 tahun berkarir di manufaktur dan elemen capital, banyak membantu BUMN plat merah dan juga beberapa korporasi. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Sip. Ya, sudah kumpul lagi semuanya ya. Kita balikin dulu. Oke, sip. Thank you banget. Teman-teman, paling nggak udah nyobain inilah ya, nyobain untuk kenalan beberapa orang. Ada beberapa orang tadi yang nggak ke-assign, dan beberapa orang juga nggak masuk, namanya juga latihan, kesempatan. Paling tidak tadi ternyata waktu sempit itu kita manfaatin untuk bisa menampilkan yang terbaik,
Dan nanti 4 detik Anda ngaruh banget. Saran saya gunakan wajah yang ramah, smiling face, smiling voice, dan juga powernya ditambah, gesturnya ditambah, dan banyak berbuat kebaikan buat orang lain. Ada gerakan Mas Gilman, setiap hari 1 kebaikan. Saya kembalikan, kita beri tepuk tangan untuk Mas Gilman dong. Tepuk tangan untuk Mas Gilman. Yes. Tepuk tangannya digital. Halo Mas Gilman. Halo Pak Ari. Wah, luar biasa. Kapan lagi kita bisa coba pitching 5 detik, Pak ya? Iya, 5 detik. Luar biasa. Teman-teman 700 orang yang ada di Zoom sekarang, kita teman-teman kita coba beri tepuk tangan digital sekali lagi dong ke Pak Ari Budi Utomo dong. Yuk. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, sip. Nah, seperti yang Pak Ari katakan tadi, teman-teman, winning mindset adalah mindset yang terus mencoba. Jangan pernah untuk tidak berhenti mencoba, karena mungkin nanti akan ada satu peluang ketemu dengan recruiter, ketemu dengan business owner, ketemu dengan siapapun. Itu waktu kita hanya 5 detik saja. Nah, oleh karena itu kita harus terus mencoba untuk berlatih interview, berlatih membuat CV, berlatih gimana sih cara ketemu dengan business owner atau recruiter, karena itu yang akan sangat berpengaruh dan itu yang akan membuat teman-teman beda, stand out, menjadi pencari kerja unggul dibandingkan kandidat-kandidat yang lain. Itulah kunci yang pertama. Nah, terima kasih banyak loh Pak Ari Budi Utomo udah bisa buat kita untuk berpartisipasi, beraktivitas. Kapan lagi di Zoom kita bisa kayak gini. Makasih banyak Pak Ari. Oke, teman-teman, kita akan moving forward ke agenda selanjutnya. Agenda selanjutnya adalah talk show bersama 3 orang pembicara. Yang pertama ada Bu Milka Santoso. Halo Bu Milka. Ya, sip. Kemudian yang kedua ada Pak Teddy Diego. Halo Pak Teddy. Halo. Hai. Halo Pak. Kemudian yang ketiga ada Bu Afra Adzani. Halo Bu Afra Adzani. Halo. Mantap. Oke, jadi di sesi kali ini sampai jam 11 saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang sebenarnya kenapa sih, apa yang membuat seorang pencari kerja itu menjadi pencari kerja yang paling unggul dibandingkan kandidat-kandidat yang lain, pencari kerja yang lain. Kemudian nanti di jam 11 sampai jam 11.30 akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan teman-teman untuk bertanya di kolom komentar. Formatnya juga sama, nama, tujuan bertanya ke siapa, pembicara yang mana. Mau Bu Afra, Pak Teddy, atau Bu Milka, atau ketiga-tiganya bebas. Nanti akan ada panitia yang akan memilih pertanyaannya dan kita akan tanyakan di sesi tanya jawab. Oke ya teman-teman ya. Sip. Bu Milka, Pak Teddy, Bu Afra, saya tuh penasaran banget nih. Sekarang kan banyak banget nih, ada ribuan orang, ada jutaan orang yang sedang bertambah nih tingkat penganggurannya gitu ya di Indonesia. Nah, tadi udah dikatakan oleh Pak Ari, opportunity mungkin hanya datang sekali, beberapa kali, sekali mungkin bahkan ya, dan kita hanya punya waktu 5 detik, 10 detik maksimal untuk bisa impress gitu. Nah, dari segi proses rekrutmen, terutama di bagian mengirimkan CV, membuat CV atau resume. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat kandidat-kandidat ini, pencari kerja ini lebih unggul dibandingkan pencari kerja yang lainnya di dalam kalau misalnya kita ngobrol mengenai CV. Nah, saya ingin bertanya dulu pertama kali dengan orang yang sudah membuat 3 kali resume dan CV, itu Bu Afra. Menurut Bu Afra, bagaimana Bu? Apa yang membuat CV pembicara itu berbeda? CV pencari kerja itu berbeda? Pencari kerja, oke. Baik teman-teman, sebelumnya seperti kita tahu ya, kalau kita lagi mau beli barang atau berkunjung ke ke mall gitu kan, pasti kan kalau kita mau ke satu restoran gitu kan, kita lihat dari luarnya dong, ya kan? Selalu dari luarnya, ya kan? Tahu dari mana itu restoran enak atau eye catching, menarik kita untuk bisa masuk para calon pembeli, pasti kan dari luarnya. Nah, lalu ada juga namanya brosur gitu kan. Dari brosur nanti teman-teman akan lihat, oke, misalnya restoran A gitu kan. Oke, penampilan brosurnya oke nih gitu. Kayaknya enak banget makanannya gitu kan. Dari foto-fotonya kayaknya membuat jadi kita jadi ingin mencoba gitu kan. Nah, begitu pula dengan CV teman-teman atau resume teman-teman. Kalau dari CV-nya sudah
membuat para rekruter tertarik, pasti dari situ rekruter akan menghubungi teman-teman. Seperti itu. CV seperti apa sih yang bikin tertarik? Nah, yang jelas dari ada sebuah penelitian actually ini di luar negeri, bahwa ada dua lusin orang ya, para rekruter atau HR itu diadakan penelitian polling berapa lama si para rekruter ini atau HR ini melihat CV satu orang kandidat. Yang mereka berikan waktu hanyalah 6 detik, teman-teman. Hanya 6 detik. Bisa teman-teman Google juga apakah benar atau mungkin omongan saya salah. Dan itu memang benar adanya bahwa hanya 6 detik. Pasti teman-teman kaget dong, hanya 6 detik, gimana mungkin gitu, kok jahat banget gitu. Tapi kenyataan memang seperti itu. Ya, karena sekian banyaknya CV yang didapatkan oleh para rekruter, sehingga rekruter hanya melihat pada poin-poin yang dinilai saat pertama, apa aja sih poin-poinnya gitu kan. Yang pertama adalah sudah pasti nama teman-teman. Jadi nama teman-teman jangan dibuat yang fontnya yang susah dibaca, misalnya atau italik gitu ya, atau dibuatnya jadi miring, atau mungkin fontnya yang terlalu ribet lah istilahnya untuk dibaca. Itu jangan seperti itu karena nanti susah dibacanya. Oke, next apalagi nih di dalam detik ya para rekruter itu melihat adalah dari professional experience. Langsung setelah bisa teman-teman setelah nama bisa masukkan personal summary. Setelah itu bisa langsung dituliskan untuk experience-nya. Oke. Lalu apa yang dilihat current company-nya, lalu date kapan teman-teman join. Misalnya Februari 2020 sampai sekarang atau sampai berapa gitu ya, bulan apa. Nah, lanjut ke berikutnya adalah ya apalagi perusahaan kerja di perusahaan di mana lagi sebelumnya seperti itu sampai nanti terakhir itu adalah pendidikan. Nah, dari 6 detik itu kalau memang sudah memenuhi requirement atau keinginan, let's say saya sedang mencari seorang accounting staff. Lalu dalam 6 detik itu saya sudah melihat pengalamannya sudah sesuai dengan apa yang saya butuhkan, sudah bagus. Dan pendidikannya juga inline kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan inline ya, relevan dengan pengalamannya. Baru dari situ kita akan gone through pelan-pelan. Oke, pengalamannya lebih detail lagi apa nih? Gitu, achievement-nya apa aja? Lalu summary-nya skill-nya ada apa aja? Seperti itu. Itu yang bisa saya highlight selama 6 detik dari kita para rekruter melihat CV para kandidat. Wah, luar biasa. Jadi nyambung banget dengan yang Pak Ari bilang tadi ya. Kita hanya punya opportunity yang cuman within 5 detik, 6 detik, maksimal mungkin 10 detik saja ya. Dari awal proses rekrutmen, kirim CV, rekruter melihat, kalau misalnya oke, rekruter panggil, interview juga gitu ya. Virtual interview atau interview juga semuanya sudah ketahuan gitu, sudah kelihatan apakah dia yang cocok atau tidak dalam waktu 5 detik saja. Jadi yang tadi Bu Afra katakan harus di take note gitu ya, semua detail-detailnya. Nah, saya penasaran nih, kalau menurut Pak Teddy Diego, CV yang seperti apa sih Pak yang stand out dibandingkan yang lain? Silakan Pak. Tadi sudah dibahas semua sama Mbak Afra ya. Cuman saya nambahin begini, mungkin kita bicara masalah beberapa detik waktu yang dibutuhkan oleh rekrutmen untuk screening awal. Jadi jangan sampai statement Mbak Afra juga membuat rekan-rekan atau teman-teman job seeker di sini jadi galau gitu ya. Wah, kalau gitu gua CV-nya nggak kebaca dong nanti gitu kan ya. 5 detik atau 10 detik yang digunakan oleh rekrutmen itu adalah biasanya digunakan untuk screening awal. Nah, apa yang perlu dilakukan supaya dalam 5 detik itu HRD bisa membaca CV kita selain dari informasi yang jelas, font dan segala macam seperti yang tadi sudah disampaikan Mbak Afra. Menurut saya poin yang penting itu adalah bagaimana kalian mendesain CV kalian supaya enak dilihat, supaya enak dibaca. Kalau saya memperkenalkan sebuah istilah yang saya sebut dengan blok informasi. Jadi bagi saya CV yang punya blok informasi yang jelas di dalam CV-nya dan teratur sehingga HRD mudah membaca itu menjadi sebuah poin penting dalam sebuah CV sehingga dalam waktu sekian detik saja HRD itu mudah menemukan informasi-informasi yang mereka butuhin. Karena tadi Bu Afra udah bilang bahwa tidak semua informasi di screening awal itu dibaca oleh HRD. Tetapi ada highlight point tertentu yang mereka fokuskan. Dan kalau misalnya di CV kita bisa membuat highlight point tersebut jadi sebuah informasi yang mudah
dicerna, mudah dibaca dalam beberapa detik, maka itu jadi poin penting banget. Misal, contoh tadi ya, saya mungkin nggak akan screen share di sini, cuman misalnya tadi Mbak Afra bilang ada pengalaman atau ada skill. Nah, blok informasi itu seperti ini. Ketika kita menuliskan sebuah pengalaman, maka buatlah dengan jelas pengalaman yang kita tuliskan di CV itu. Misalnya pengalaman kerja, atau misalnya buat teman-teman di sini saya lihat tadi banyak fresh graduate ya. Nah, sering kali saya lihat itu pengalaman itu dicampur aduk. Pengalaman itu, pengalaman organisasi ada di sana, pengalaman magang ada di sana, pengalaman freelance dan segala macam ada di sana. Nah, sebaiknya kalau kita mau membuat CV kita lebih mudah dibaca, pisahkan informasi-informasi itu sesuai dengan judulnya. Contoh misalnya kalau kita punya pengalaman organisasi, so tulis judulnya pengalaman organisasi. Begitu juga dengan yang lain. Kita punya pengalaman magang, tulis judulnya pengalaman magang. Sehingga dengan begitu, informasi-informasi yang kita masukkan ke dalam CV lebih mudah diterima dan dibaca oleh HRD sesuai dengan apa yang ingin kita tulis di sana. Jadi jangan dicampur aduk. Jadi bloknya itu jelas. Yang mana pengalaman, yang mana kontak, ya, yang mana summary, ya, yang mana skill, itu buatlah di dalam CV kita itu mudah dibaca oleh HRD. Mungkin kira-kira menurut saya itu, Mas. Keren-keren. Jadi nyambung juga dengan Mbak Ava gitu ya. Jadi yang penting desainnya yang enak dilihat, yang jelas dan teratur ya, Pak Dedi ya. Karena banyak banget nih kandidat-kandidat pencari kerja yang lain tuh berpikir desain yang oke itu maksudnya harus ada warna ini, warna itu. Oh tidak, bukan sekedar warna-warni. Jadi bukan sekedar warna-warni, harus tetap jelas dibaca. Oke, jadi desain yang paling oke adalah, yang paling stand out adalah yang jelas, yang teratur, yang gampang dibaca Pak Teddy ya? Iya. Asik, keren. Nah, saya penasaran banget nih dengan Bu Milka Santoso. Menurut Bu Milka gimana sih CV yang stand out dibandingkan yang lain gitu, Bu Milka? Silakan Bu Milka. Mas Gilman, kenapa kasih giliran saya yang terakhir sih, Mas Gilman? Jawabannya udah diborong semua nih sama Pak Afra, sama Mas Teddy. Waduh. Baik, kalau dari sisi saya mungkin seperti ini. Tadi Mas Gilman sempat cerita bahwa opening position yang melamar 1.000 orang. Betul ya Mas Gilman ya? Betul, Bu. Oke, Mas Gilman baca semua nggak sih 1.000-1.000-nya? Tidak, Bu. Tidak, oke. Jadi pakai apa Mas Gilman? Pakai filter nggak? Pakai filter, Bu, betul. Tentu saja pakai filter. Oke. Jadi ini yang mungkin seringkali tidak disadari oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Afra itu sangat benar sekali, yang disampaikan oleh Pak Teddy benar sekali. Nah, tapi saya menambahkan ya, dari satu sisi yang berbeda, Bapak Ibu, rekan-rekan job seeker yang ada di ujung sana perlu menyadari bahwa saat ini mostly recruiter itu sudah menggunakan filtering, ya, sudah menggunakan ada yang dinamakan ATS, ya, Applicant Tracing System, ya. Gunanya apa? Untuk memfilter lamaran yang jumlahnya 1.000 itu, ya, supaya kita bisa dapat, ya, hanya CV-CV tertentu yang memang sesuai dengan kriteria yang kita cari. Contoh, tadi sudah disebutkan misalnya mencari seorang accounting officer, tapi pinginnya yang punya sertifikasi pajak misalnya, ya. Jadi kita akan searching, recruiter akan searching dengan keywordnya adalah brevet, ya, gitu ya. Atau misalnya saya mencari seorang recruitment officer, tapi misalnya wajib backgroundnya masih psikologi, maka saya akan cari dengan kata kunci psychology, ya. Nah, kata-kata kunci itulah yang akan memunculkan CV-nya Bapak Ibu ada di urutan atas, ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Afra, Pak Teddy itu udah benar banget, ya. Tapi ya hati-hati, kadang-kadang ada yang saking bagusnya bikin CV-nya gitu ya, bikin dalam format yang akhirnya nggak muncul di ATS. Ya, misalnya jenis fontnya tadi sempat disebutin juga sama Mbak Afra. Jenis fontnya tuh yang munculnya di dalam komputer kami tuh kotak-kotak ya. Nah itu kan maaf ya, konyol gitu ya. Sayang sekali kalau kita kehilangan kesempatan untuk lanjut ke dalam tahap berikutnya hanya karena hal-hal yang seperti itu. Atau ada juga yang menyimpannya dalam bentuk saya pernah beberapa kali mendapatkan data CV dalam bentuk formatnya tuh JPG ya, JPEG ya, atau PNG atau TIFF gitu ya, gambar dan bagus gitu ya, banyak sekali gambarnya, banyak sekali grafiknya, tapi my dear itu nggak kebaca gitu ya, itu nggak kebaca dalam ATS ya kita gitu ya. Jadi saya perlu sampaikan kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat CV, yang paling saya rekomendasikan adalah PDF ya.
PDF dan pastikan PDF-nya itu readable gitu ya, bisa dicari, gampang kok cara ngeceknya. Anda tinggal buka aja file PDF Anda, terus Anda search ya, Ctrl F nama Anda, Gilman gitu ya. Kalau ketemu ya, itu berarti Anda punya file PDF atau punya CV PDF Anda itu terus apa ya bahasanya, searchable ya. Jadi kata-kata keywordnya itu dapat dicari di situ ya. Jadi itu yang penting yang menurut saya perlu disadari oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan, bahwa kemungkinan besar rekruter tidak akan membaca semua CV, bahkan 5 detik pun tidak ya. Betul ya Mas Gilman ya. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan? Pastikan CV Anda mempunyai keyword yang dicari ya. Keyword yang dicarinya itu apa? Nah, ini abis ini saya jangan diomelin ya Bu Afra. Bu Afra nih ketua rekruter Indonesia Bersatu nih. Saya abis ini takut diomelin sebenarnya. Jadi gini, cara nyari keywordnya dan mematchingkannya dengan CV kita, Anda lihat di opening positionnya. Ya, misalnya tadi opening positionnya Mas Gilman adalah accounting officer. Nanti lihat tuh, ya. Mas Gilman buatnya kata-kata kuncinya adalah misalnya S1 akuntansi. Nah, akuntansinya itu mesti muncul di CV Anda. Ya, minimal 5 tahun pengalaman. Anda urutan pengalamannya mesti muncul gitu ya. Terus tadi sertifikasinya brevet gitu ya, bisa berbahasa Inggris. Nah, itu mesti muncul di dalam CV Anda ya, karena apa yang muncul di dalam job requirement itu yang akan menjadi kata kunci yang dicari oleh rekruter ya. Tapi jangan bohong ya. Jangan karena Anda melihat di opening positionnya Mas Gilman ada brevetnya, lalu Anda cantumkan brevet, padahal Anda nggak punya. Nah, itu juga konyol, ya. Jangan lakukan hal yang seperti itu, ya. Jadi, Anda coba cek, ya. Anda tandain aja di opening positionnya, gitu ya. Anda bisa, kalau zaman dulu, zaman saya Stabilo, gitu ya. Kalau di koran tuh, ketahuan ya, gue zamannya Kompas Klasika, gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan hal itu, gitu ya. Lalu kemudian, pastikan bahwa kata-kata kunci itu ada di dalam CV-nya kita, ya. Itu kalau dari saya. Terima kasih Mas Gilman, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan. Oke, thank you Bu Milka. Jadi bener banget sih. Jadi saya flashback nih dengan kasus saya kemarin. Jadi memang bener banget yang Bu Milka katakan, dan mungkin juga ini sangat relevan dengan rekruter lainnya gitu. Jadi dari 1000 resume, 1000 aplikasi itu mungkin hanya 30 orang yang masuk ke dalam filter saya gitu. Jadi benar banget yang Bu Milka katakan, jangan lupa teman-teman untuk memberikan keyword yang ada, dan itu pro tip banget tuh. Jadi yang pertama lihat dulu job requirement-nya apa, habis itu evaluasi Bu Milka ya, evaluasi apakah keyword itu ada di kita nggak ya gitu ya. Jangan berbohong, karena kalau berbohong akan membuang waktu semua orang gue, waktu dia dan waktu rekruternya sendiri gitu. Dan boleh nambahin nggak Mas Gilman? Gimana Pak? Boleh nambahin nggak? Boleh. Karena ATS ini kan lagi populer banget kan di job seeker ya, karena mereka juga khawatir apakah CV mereka itu bisa terfilter dengan ATS atau enggak. Sebenarnya tadi saya akan nambahin yang disebutkan sama Mbak Milka ya, bahwa gini guys, sebetulnya kenapa tadi contohnya ya Mbak Milka tidak menyarankan kita untuk mengupload CV yang berformat JPG, sementara lebih baik mengupload CV yang berformat PDF. Sebetulnya ya, bahasa dari file itu sendiri kalau di JPG itu tidak bisa terbaca oleh sistem. Jadi kalau kalian paling gampang gini, kalau misalnya kalian pernah membuat sebuah akses login gitu ya, lalu diminta untuk mengkonfirmasi sebuah kata, dan katanya itu biasanya berupa gambar. Nah, karena gambar itu nggak bisa dibaca oleh robot. Nah, kalau misalnya kita pakai PDF, maka kalimat yang kita tuliskan di dalam format PDF itu biasanya bisa di-convert. Nah, makanya kalau misalnya rekan-rekan teman-teman di sini misalnya mau bikin CV yang bisa terbaca oleh ATS, maka ya pastikan paling gampang gini ngeceknya. Coba aja file PDF-nya di-convert jadi Word, pakai converter apapun. Nah, kalau misalnya semua kata-kata di situ terdetek ya di CV kalian, maka ya sebenarnya ATS pun akan bisa membaca semua kalimat yang ada di CV kalian. Jadi cara ngeceknya gampang. Convert aja CV format PDF kalian ke Word. Kalau misalnya itu bisa dilakukan dan kata-katanya semua kebaca, berarti CV kalian itu bisa dibaca oleh ATS. Gitu aja. I see. Oke. Jadi tips yang paling oke adalah coba convert ya ke Word, bisa apa enggak. Jadi kita nggak usah bilang pakai software tools apa gitu yang lagi populer sekarang kan ya buat CV, desain CV ya. Yang penting coba aja, setelah itu
convert ke Word, apakah semua tulisan terbaca, dan itu yang akan dikirimkan ke recruiter gitu ya Pak Teddy ya? Sip, betul. Keren. Jadi keren banget nih, semuanya udah kasih input mengenai CV yang stand out gitu, mulai dari cuma 6 detik detailnya Bu Afra, kemudian Pak Teddy juga yang penting desainnya oke, teratur, jelas. Kemudian jangan pernah lupa keywordnya, karena tidak akan pernah masuk ke dalam konsiderasi recruiter kalau keywordnya tidak terbaca gitu, tidak terfilter. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan nih, Bapak Ibu pembicara gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah CV, apakah CV itu tuh idealnya berapa lembar sih? Karena banyak banget yang nanya kayak gitu tuh. Nah ini udah senyum-senyum nih Bu Milka, Bu Afra, Pak Teddy. Boleh duluan dong, saya balikan nih. Tadi kan Bu Milka terakhir nih, Bu Milka yang pertama. Gimana Bu? Saya kok dejavu ya dengan pertanyaan itu. Oke. Itu pertanyaan yang sangat sering didengar mengenai berapa lembarkah seharusnya sebuah CV itu. Jawabannya sesuai dengan jumlah pengalaman dan kompetensi yang Anda miliki. Ya, kalau Anda fresh graduate, ya kan belum punya banyak pengalaman tuh, ya ada pengalaman organisasi, ada pengalaman magang, ya atau freelance, tapi belum banyak pengalaman pekerjaannya seperti Pak Anghari Cahyono, ya. Jadi kalau untuk Anda yang fresh graduate, jangan dipanjang-panjangin, ya. Buat 1 lembar saja tidak apa-apa, ya. Tapi bagi Anda yang sudah punya pengalaman, ya puluhan tahun seperti Pak Anghari, ya, seperti teman-teman yang ada di sini sebagian, jangan paksakan untuk membuatnya dalam 1 lembar, ya. Kenapa? Nanti akan ada banyak informasi yang hilang, ya. Jadi sesuaikan dengan banyaknya pengalaman Anda dan kualifikasi Anda. Pastikan bahwa yang tercantum di CV Anda itu lengkap tapi efisien, ya. Itu saran dari saya. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Jadi tidak mesti 1 lembar ya, tergantung pengalamannya. Bu Afra, boleh dong nih dari Pak Rido juga nanya hal yang sama nih, Pak Rido Prihartono, nanya spesial ke Bu Afra. Silakan Bu Afra. Bukan main. Oke, kalau menurut saya mungkin seperti kita pernah bahas ya, Mas Gilman, waktu itu kita pernah bahas apa bedanya CV dengan resume. Kalau CV itu adalah curriculum vitae, which is daftar hidup seseorang gitu kan, which is panjang gitu kan. Lengkap semuanya lah gitu. Nah, bedanya dengan resume adalah sesuai dengan namanya adalah singkatan. Resume. Kalau misalnya sebenarnya ini agak di Indonesia kurang applicable sih ya. Ini lebih ke di Amerika dan negara-negara yang seperti itu. Kalau di Indonesia sama, kurang lebih sama. Jadi oke lah di sini kita samakan aja. Nah, saya setuju dengan pendapat Bu Milka, betul bahwa kalau Anda seorang fresh graduate, jangan dipaksakan panjang sekali gitu ya, karena apa yang mau ditulis gitu kan. Jangan malah nanti ditambahkan apa namanya image, maksudnya gambar gitu ya, itu jangan dipaksakan juga. Nah, sesuaikan juga dengan pengalaman. Tapi saya pernah dapat nih, Mas Gilman, ada yang pernah pengalaman mungkin proyeknya banyak sekali, sehingga saya pernah dapat mungkin sekitar 30 halaman gitu. Nah, itu juga jangan gitu ya, karena nanti andai kata misalnya diminta, baru bisa disertakan. Misalnya kan sekarang sudah ada G Drive gitu ya, Google Drive, mungkin bisa dilampirkan seperti itu portfolionya. Jangan dipaksakan dikirim semuanya jadi apa ya, too much gitu. Tapi kalau misalnya bagi yang berpengalaman ya semua job desk-nya dan achievement-nya itu yang paling penting. Untuk apa semuanya job desk gitu kan dicantumkan tapi achievement-nya tidak ada. Itu tidak akan membuat outstanding CV teman-teman gitu, karena apalagi bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dan posisinya cukup signifikan, dan apalagi minta gajinya yang gede gitu kan. Pasti dari recruiter, oke, orang ini misalnya gitu ya, kita berpatokan pada 1 lembar aja gitu. Saya seorang GM, let's say gitu ya. 1 lembar aja gitu kan. Job desk-nya cuma 2 gitu. Terus achievement-nya nggak ada gitu kan. Terus expected salary misalnya gitu ya, mungkin 80 juta gitu. Orang juga jadi question mark gitu kan. Jadi dan itu lebih baik teman-teman jangan melakukan itu pastinya, karena kita jadi berpikir bahwa apa yang bisa di-deliver ke perusahaan nih gitu, kemampuan apa yang dipunya oleh orang ini, dan hanya dengan menulis job desk yang sangat singkat dan achievement juga tidak ditulis gitu kan, terus minta gaji yang tinggi, pasti itu akan jadi pertimbangan untuk recruiter untuk menghubungi. Bukan berarti kandidat tidak kompeten ya, tapi
justru dari situ kita melihat si kandidat ini tidak berusaha untuk showing up skill atau achievement dia, apa yang bisa dijual dari diri dia gitu kan, yang bisa diberikan ke perusahaan. Nah, itu dia lebih baik untuk teman-teman yang punya pengalaman jangan sampai lupa untuk dicantumkan untuk achievement-nya. Untuk berapa banyaknya disesuaikan lagi, seperti tadi Bu Milka katakan, disesuaikan lagi dengan pengalamannya. Oke, jadi menurut Mbak Afra itu summary-nya yang penting ya, summary dan bukan. Jadi saya juga ini menarik banget nih. Banyak banget kandidat yang berpikir stand out itu harus desain yang bagus, kayak tadi kita bilang dengan Pak Teddy. Terus dari case-nya Mbak Afra juga banyak kandidat yang berpikir stand out itu adalah yang memberikan semua pengalaman proyeknya gitu ya. Yeah. Padahal itu bisa diberikan nanti mungkin di kolom portofolio gitu ya. Kasih link Google Drive, kemudian nanti akan di-refer ke sana gitu ya. Tapi sebelumnya adalah yang paling penting seperti Bu Milka katakan tadi, yang paling relevan dengan pengalamannya dan berikan achievement ya Bu ya. Karena achievement itu yang akan membuat stand out. Jadi bukan semuanya dikasih, tapi yang relevan dengan keywordnya, kemudian achievement yang relevan juga. Gitu ya. Sip, nice banget. Pak Teddy, boleh dong kasih insight sedikit? Disesuaikan dari insight tentang jumlah lembar ya. Iya. Lembaran ya sebenarnya sama. Saya tidak punya tidak ada perbedaan pendapat sama Mbak Afra ataupun Mbak Milka ya mengenai jumlah CV, karena ya intinya jangan sampai CV kita panjang tapi nggak ada isinya atau ya yang sebenarnya banyak tapi malah tidak ditulis gitu ya. Nah ini sering sih saya dapat pertanyaan dari teman-teman semua yang khawatir ketika harus mengisi CV-nya gitu ya, dengan pengalaman apa. Contoh nih saya baca pertanyaan gitu ya. Misalnya, saya punya pengalaman yang berbeda dengan dengan posisi yang ingin saya lamar berikutnya, atau pengalaman saya berbeda dengan background pendidikan saya. Apakah itu saya masukkan ke dalam CV juga? Nah, ini kan sebenarnya akan mempengaruhi berapa banyak atau berapa lembar CV kita nantinya gitu kan ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya itu memang sebuah pengalaman kerja yang ada nilai tambah, ada ilmu, ada wawasan, ada pengalaman yang kita dapat dari pengalaman itu, so cantumkan saja di dalam CV. Sehingga jangan khawatir karena saya kan background-nya nggak sesuai nih, jadi saya ilangin aja deh informasi ini kan, jadi CV saya compact jadi satu lembar gitu. Padahal dari pengalaman itu siapa tahu ada yang bisa digali oleh recruiter dan ternyata mungkin apa yang kita dapat di pengalaman kita sebelumnya itu justru malah ada yang bisa dipakai di pekerjaan berikutnya yang sedang kita lamar. Mungkin itu aja sih, Mas Gilman. Wah, nice. Jadi tetap cantumkan ya, Pak ya? Tetap dicantumin dan jangan khawatir sih berapa banyak lembar CV itu ya tergantung sama informasi. Yang penting kita tahu bahwa informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang penting. Itu aja. Oke, nice. Jadi kalau untuk sangkap semua yang dibilang oleh pembicara, jangan berpatok pada lembarnya ya. Tapi patokanlah, kasih reference, kasih benchmark, kasih mindset ke relevansi pengalaman dengan apa yang dicari. Dilihat dari job requirement-nya, kemudian kira-kira yang relevan harus ditaruh, kalau yang kurang relevan juga ditaruh gitu. Yang bukan kurang relevan ya, yang kira-kira mungkin tidak ada hubungannya mungkin tadi dengan career switch gitu ya. Tulis aja, karena siapa tahu mungkin recruiter punya pertimbangan yang lain gitu ya, pertimbangan yang lain yang mungkin tidak ditulis di job requirement, terus ngelihat karena mungkin pernah ekspor dulu kan, kayak cerita Mbak Afra dulu gitu, pernah ekspor, akhirnya dipanggil gitu. Tulis aja nggak masalah. Oke, nah melanjutkan tadi Mbak Afra bilang ada achievement atau accomplishment. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Nazla Konita. Halo Bu Nazla, terima kasih sudah bertanya. Izin bertanya kepada panelis, berarti semuanya nih, siap-siap ya. Nah, terkait working experience, apakah CV yang memiliki achievement bersifat kuantitatif lebih stand out dibandingkan yang general atau kualitatif? Nah, jadi Bu Nazla tanya apakah achievement yang bersifat kuantitatif lebih stand out dibandingkan yang general atau kualitatif? Nah, saya ingin bertanya pertama kali ke Pak Teddy nih. Pak Teddy, silakan Pak. Kuantitatif versus kualitatif. Tergantung jobnya apa. Kalau kita bicara penjualan misalnya, maka saya akan lihat kuantitinya, apa yang dia lakukan secara jumlah kan. Tapi kalau misalnya kita bicara masalah sesuatu yang butuh ketelitian, sesuatu yang butuh dikerjakan dengan jauh lebih detail, ya mungkin ya kita akan lihat kualitinya. Jadi achievement ya sebenarnya sih
kalau misalnya kita pernah punya sesuatu gitu ya yang pernah kita kerjakan di masa lalu, pasti harusnya relate sama pekerjaan yang akan kita lamar berikutnya. Contoh misalnya saya punya pengalaman marketing gitu ya. Saya punya pengalaman marketing, saya pernah jualan sampai omset dapat sekian miliar misalnya gitu kan. Itu satu pencapaian yang menurut saya penting sebagai seorang marketing. Saya nggak akan bilang bahwa saya punya pencapaian, saya punya 20 klien. So what gitu. Punya 20 klien buat seorang marketing, apakah itu satu nilai yang bagus atau tidak, kan menurut saya nggak relevan ya sama posisinya. Jadi apakah yang lebih baik adalah yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif, balik lagi ke job desk-nya sendiri apa gitu. Kalau misalnya memang job desk itu lebih banyak dinilai dari sisi kuantitatifnya, maka achievement kuantitatif akan lebih stand out. Tapi kalau misalnya sebaliknya ya begitu juga. Itu menurut saya masih. Nice. Berarti balik lagi nih. Tidak. Jadi semuanya depend tergantung dari posisi yang akan dilamar. Yes. Kita analisa, kira-kira seperti apa sih penilaiannya, kira-kira KPI-nya apa sih? Yes, apa sih yang dibuat achieve di situ ya? Achievement benchmark-nya apa di sana gitu ya? Sip, thank you Pak Teddy. Saya pengen coba tanya Bu Milka nih. Bu Milka, menurut Bu Milka gimana? Kualitatif versus kuantitatif achievement? Ya, tergantung achievement-nya gitu ya, karena sama sih seperti jawabannya Pak Teddy, tidak semua achievement itu dapat dikuantitatifkan. Contoh, pengalaman kerja saya pribadi, mungkin one of my biggest achievement adalah ketika saya bisa mengubah mindset director utamanya kami, yang sebelumnya tidak memandang HR, tidak memandang recruiter, orang bisa masuk jatuh dari langit, tiba-tiba kita tinggal nyatet gitu ya. Sampai kemudian beliau bisa bilang, tidak boleh ada yang masuk ke perusahaan kalau belum ketemu sama Milka Santoso. Nah itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kuantitatifkan gitu ya. Kalau mau dikarang, bukan dikarang sih, kalau mau dikuantitatifkan sebenarnya bisa gitu ya. Jadi misalnya saya buat kalimatnya, mengubah mindset CEO mengenai rekrutmen dalam waktu 2 tahun gitu kan, muncul kan 2 tahunnya gitu ya. Tapi persepsi orang tentang 2 tahun itu kan beda-beda. Ada yang menganggap 2 tahun itu kok lu lama banget ya, ada yang anggap wah gila lo 2 tahun bisa ya kayak gitu ya gitu ya. Itu akan beda gitu ya. Nah jadi kalau saran saya sama seperti Pak Teddy, tergantung pekerjaannya, tergantung achievement-nya. Jadi kalau bisa dikuantitatifkan, silakan gitu ya. Misalnya kayak sales achievement gitu ya. Atau misalnya Anda di finance selalu ada misalnya bicara soal tax restitution gitu ya, berapa angkanya dan lain sebagainya, silakan gitu ya. Anda orang finance, Anda manage berapa, atau di HR sekalipun sebenarnya bisa. Misalnya HR-nya bicara soal manage payroll ya, sekian account ya, sekian orang ya, manage karyawan sekian banyak ya, atau di rekrutmen pun sebenarnya bisa rekrut orang sebanyak sekian gitu ya, itu bisa gitu ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak semua achievement itu bisa dikuantitatifkan gitu ya, jadi tergantung achievement-nya. Oke. Nice. Kalau bisa dikuantitatifkan, silakan dikuantitatifkan. Karena itu akan lebih stand out dibandingkan hanya menulis job desk. Begitu Bu Milka ya? Iya, betul. Oke. Kemudian kalau ada hal-hal achievement yang kira-kira susah dan tidak ada alat ukurnya untuk diukur gitu ya, dites. Misalnya kayak mengubah mindset CEO dalam 2 tahun. Oke, merubah mindset dari mana ke mana? Berdasarkan ukuran alat ukur apa gitu ya? Nah, itu kan susah ya. Jadi hal seperti itu tidak mesti harus dikuantitatifkan gitu ya. Oke, nice. Ini keren banget loh. Nice input banget. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai hanya tulis job desk aja ya. Nah, menurut Bu Afra gimana Bu? Silakan Bu. Oke, menurut saya ya sudah sepakat ya dengan jawaban luar biasa Pak Teddy dan Bu Milka, sudah saya sepakat. Mungkin sedikit tambahan aja, memang misalnya saya ambil contoh seperti seseorang yang mempunyai project, let's say handle project untuk HSE misalnya gitu ya, untuk project MRT misalnya gitu, tapi cuma 1 doang, tapi kan itu besar kan, dan itu berat gitu istilahnya, butuh keseriusan dan effort yang lebih tinggi lah gitu dibanding mungkin project-project yang kecil yang mungkin hanya bisa construction apa gitu ya. Nah itu kan nggak mesti quantity banyak, tapi sebenarnya secara kualitasnya juga nggak begitu matter istilahnya, maksudnya nggak begitu susah gitu.
Jadi kalau menurut saya kembali lagi dari nanti jobnya apa yang dilamar dan dari ya lihat lagi seberapa besar selesai kalau untuk masalah ini kayak project itu gitu kan. Jadi tetap di-mention aja. Karena itu sebuah pencapaian. Nah nanti dari interviewer sendiri atau dari usernya sendiri yang akan menilai cocok atau tidaknya dengan pekerjaan yang dibuka seperti itu. Oke, jadi semuanya sepakat nih, tergantung dari pekerjaan yang mau dilamar dan bisa dikuantifikasi atau tidak gitu ya. Dan jelaskan aja gitu ya. Level projectnya walaupun cuma satu, cuman selevel apa, setinggi apa, kita udah kandidat sudah kontribusi sebesar apa gitu ya. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Intan Hafilia Anissa kepada Bu Milka. Nah ini yang sering banget ditanya nih, yang salah satu sering nih. Tapi ini jawabannya singkat banget. Bu Milka, menurut Ibu yang baik itu dalam pendidikan formal apakah perlu dicantumkan semuanya? SMA, SMP, SD, sampai kuliah? Oke, prinsip utamanya adalah put your feet on recruiter shoes. Ya, jadi ketika kita membuat CV, kita bisa membayangkan kalau saya recruiter, saya akan melihat CV saya seperti apa, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah informasi ini penting atau tidak bagi recruiter? Contoh, ya, jurusan saya waktu saya di S1 itu pentingkah bagi recruiter? Iya, itu penting. Ya, kita bisa lihat di mostly opening position itu ada jurusan, ya. Dicari S1 akuntansi, D3 teknik mesin gitu ya, jadi ada jurusannya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang penting buat recruiter, termasuk lulusan mana. Ya, lulusan mana itu perlu dicantumkan. Kalau IPK-nya bagus, cantumkan. Kalau IPK-nya nggak terlalu bagus, belakangan aja. Ya, oke. Nah, terus informasi berikutnya SMA, ya, SMA-nya di mana? Tergantung, ya. Kalau misalnya masih memungkinkan, dalam arti bahasanya apa ya? Kalau Anda latar belakangnya D3, S1 gitu ya, SMK-nya silakan dicantumkan karena biasanya dua latar belakang pendidikan terakhir. Tapi kalau misalnya memang ini kayaknya tempatnya nanggung nih gitu ya, nggak usah dicantumkan juga nggak apa-apa gitu ya, nggak mesti gitu ya, itu nggak harus ada ya. Lalu bagaimana latar belakang pendidikan SMP, SD, TK? Saya TK di Bayangkara, SD di SD Bekasi Indah Timur 2 gitu ya, itu tidak perlu dicantumkan. Kenapa? Balik lagi, we put our feet in recruiter shoes gitu ya, kita menaruh kaki kita di sepatunya recruiter. Recruiter tidak perlu informasi bahwa Mas Gilman itu dulu SD-nya adalah di SD Nusa Jaya 3. Ya, betul ya Mas Gilman ya, nggak perlu gitu ya. Atau Mas Gilman itu dulu adalah anggota OSIS loh waktu masih SMP, itu nggak perlu gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan, ketika kita membuat CV, yuk kita mau pasang kaki kita di kakinya di sepatunya recruiter dan kita pahami bahwa oh oke, ini informasinya kayaknya nggak diperlukan oleh recruiter, jadi nggak usah dicantumkan gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa komprehensif jawabannya ya. Jadi yang penting adalah put your feet into recruiter's shoe. Lihat apakah kira-kira recruiter butuh informasi ini, kalau enggak take it out gitu ya. Jangan masukin ke dalam resume-nya, dalam CV-nya. Nice, thank you so much nih Bu Milka. Next question, ada pertanyaan dari Bu Astrid Tunggadewi. Nah, ini pertanyaan tadi mengenai CV. Ini pertanyaannya yang lebih moving forward ke proses selanjutnya di rekrutmen ya. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya ditujukan pada Bu Milka dan Bu Afra. Saya bacakan ya. Jika kita masih bekerja dan ingin resign, apakah harus menjawab dengan jujur? Bu Afra, silakan Bu Afra. Sebenarnya pertanyaan agak menggantung ya, dalam arti gini, jika kita sedang bekerja, kita jawab jujur. Tergantung dulu alasannya apa gitu kan. Ya nggak apa-apa, jujur aja, kenapa nggak jujur gitu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah alasannya apa? Mungkin itu kali ya, alasannya apa. Nah itu juga alasan jujur bisa menguntungkan teman-teman, bisa jadi malah merugikan. Seperti yang mungkin teman-teman juga udah tahu, of course kita jangan sampai menjelek-jelekan perusahaan tempat kita kerja sekarang gitu kan.
Tapi gimana dong, itu emang alasan saya gitu kan. Atasan saya ini nyebelin banget, dia tuh nggak fair, dia begitu teman-teman kerja sikutan segala macam. Kalau saya ada keadaan seperti itu, teman-teman bisa bilang bahwa kondisi kerja saat ini kurang begitu membuat saya nyaman dalam bekerja. Nah, kalau misalnya kalau saya point of view saya sebagai recruiter, kalau teman-teman bicara dengan rekrutmen konsultan, jujur aja, jujur semuanya gitu. Maksudnya apa kendalanya gitu kan? Karena apa? Kita ini recruiter tahu masing-masing karakter dari klien kita. Oke, untuk klien si A, nggak bisa nih dia orangnya jujur nih, jangan nih. Pokoknya nih karakter klien A ini dia ini banget lah, pokoknya idealis lah atau apa gitu kan. Nanti bisa kita arahkan gitu kan. Oke Bu, lebih baik Ibu nanti bilangnya, oke karena di tempat ini saya mungkin dari lokasi atau alasan lain, misalnya mungkin belum tidak ada chance untuk naik karir. Dengan catatan ya, jangan 6 bulan dulu, jangan 6 bulan udah gitu mau naik karir, itu jangan teman-teman, jangan alasan seperti itu. Itu nanti akan dipikir dari dari perusahaan yang teman-teman melamar, bahwa nanti teman-teman dalam 6 bulan langsung mau berpikiran untuk mencari karir yang lebih baik lagi. Itu jadi itu jangan. Lalu setelah itu ya, yang jelas dari teman. Berarti yang penting adalah dikasih tahu dulu gitu ya. Yes. Jujur boleh. Kasih tahu ke recruitment consultant gitu. Jujur aja gitu. Nah, nanti misalnya klien B karakternya seperti ini gitu kan, boleh jujur aja Bu, karena memang HR-nya atau usernya cenderung terbuka gitu. Of course kita nggak akan bilang iya atasan saya tuh nyebelin banget Pak, dia tuh begini-gini, nah itu jangan juga gitu kan. Jadi kalau untuk rekrutmen konsultan it's okay, bisa diarahkan oleh rekrutmen konsultan untuk jawaban-jawaban yang kira-kira bisa disesuaikan setiap kliennya. Nah, sementara untuk ke HR itu juga ya seperti itu kurang lebih ya, untuk jangan jangan menjelek-jelekan gitu kan, bilang aja bahwa di saat ini di tempat ini saya merasakan adanya kurang nyaman di tempat saat ini, seperti itu. Oke, jadi jangan sampai pernah kita memberikan kesan kalau misalnya kita menjelek-jelekan perusahaan ya, jangan pernah ya gitu ya, karena mungkin perusahaan selanjutnya yang lagi dilamar juga bakal berpikir tuh, loh kalau misalnya nanti ada satu mungkin nggak enak dengan user yang ini, dengan tim ini, jangan-jangan dia bakal melakukan yang sama ke kita, sama kita jelek, betul ya Bu ya? Iya betul. Wah, jadi jangan sampai kayak gitu. Kasih tahu aja mungkin alasan generalnya yang tidak akan menyinggung siapapun ya. Iya. Ya, begitu juga dengan sosial media Bu ya, jangan sampai di-spill semuanya tuh di Twitter gitu. Bahaya karena ada background check. Nah, sebelum itu saya mau coba bertanya ke Bu Milka. Bu Milka, gimana sih kalau misalnya masih bekerja dan ingin resign, apakah harus menjawab jujur? Dari point of view Bu Milka seperti apa? Ini menjawab jujur ke siapa nih? Ke HRD-nya? Ditanya kamu nggak masuk kenapa? Atau jawab jujur ke HRD yang akan datang? Dia tidak memberikan sih, mungkin keduanya kali ya. Oke. Prinsip utamanya adalah honesty is the best policy. Ya, itu prinsip utamanya. Ya, jadi tidak ada bohong putih, yang ada adalah bawang putih ya, dan ayam putih. Ya, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan, saya sangat menyarankan ya, yang namanya pekerjaan itu kan mostly dari kita mengatakan bahwa itu rezeki dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita udah bilang rezeki dari Tuhan, kita pakai caranya Tuhan gitu ya. Jadi jangan bohong-bohong. Sampaikan aja jujur ya. Nah, tetapi ketika kita berkata jujur, ini istilahnya teman saya yang head of internal audit, dia bilang gini, Milka, we must to be transparent but not naked. Ya, jadi transparan itu harus, tapi nggak boleh telanjang gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita tuh harus bisa ya menceritakan ya apa yang menjadi kegelisahan kita. Ini bahasanya stand up comedian gitu ya. Keresahan gitu ya. Keresahan kita dengan cara yang elegan ya. Caranya gimana? Misalnya yang tadi contoh yang diceritakan Mbak Afra. Ini atasan saya suka marah-marah dan lain sebagainya gitu. Ya itu fakta. Jangan takut dibilang menjelek-jelekan kalau memang sudah jelek. Ya, nggak perlu takut karena emang kenyataannya ya, Anda akan menjelek-jelekan kalau sebenarnya atasan Anda sebenarnya biasa aja gitu ya, tapi Anda bilang suka marah-marah, itu namanya menjelek-jelekan.
gitu ya. Atau sebenarnya perusahaan Anda tidak melakukan cheating gitu ya, nggak ada double book segala macam, tapi Anda bilang saya nggak mau di perusahaan saya karena di perusahaan saya double bookkeeping dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda melakukan hal yang seperti itu namanya menjelek-jelekan. Tapi kalau misalnya memang itu adalah alasan Anda yang sebenarnya yang membuat Anda ingin keluar, silakan gitu ya. Jadi misalnya ya, pakai perkataannya seperti ini. Ya baik, kenapa saya ingin keluar? Karena ada sejumlah kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai saya secara pribadi. Ya, contoh itu gitu ya. Ya, misalnya nanti kan ditanya lagi, rekruter yang pintar akan menggali. Dia akan nanya, yang Anda maksud itu apa? Nah, nanti Anda bisa jelaskan. Ya, saya sesuai dengan misalnya sesuai dengan syariah keagamaan saya, atau saya sesuai dengan nilai-nilai pribadi yang diajarkan oleh orang tua saya diajarkan untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya. Lalu sementara di perusahaan saya sekarang kondisinya seperti ini. Nah, itu akan menjadi suatu jawaban yang Anda bisa jelaskan. Ya, itu rasional, ya, itu objektif. Ya, jadi itu bisa Anda jelaskan. Lalu bagaimana kalau soal atasan marah-marah? Bisa juga gitu ya. Jadi bawaannya jangan curhat ya, jawabannya jangan curhat. Iya Bu, saya tiap hari dimarahin, udah kerja bener Bu, saya bingung apalagi yang salah. Jangan gitu ya. Tapi Anda bisa ungkapkan dengan cara yang cara yang mewah gitu ya. Cara yang mewah tuh misalnya gini, ya baik Bapak dan baik Bu, misalnya di interviewnya sama Bu Afra. Baik Bu Afra, jadi memang setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda ya, termasuk juga atasan saya. Nah, sepertinya karakter saya dan karakter atasan saya, cara kerja saya dan cara kerja atasan saya kurang begitu cocok gitu ya. Nah, nanti digali lagi, kurang cocoknya seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, nanti Anda bisa ceritakan ya, Anda bisa ceritakan. Ya, jadi gunakanlah kalimat-kalimat ya yang sifatnya objektif. Ya, nah bagaimana caranya untuk bisa menemukan kalimat-kalimat yang objektif itu? Ya, Andanya harus sembuh dulu ya. Jadi kalau punya sakit hati sama atasan, sama rekan kerja, sama bos besar, sembuh dulu ya. Karena kalau nggak sembuh itu susah untuk bisa bersikap objektif ketika kita menghadapi interview kerja. Luar biasa, benar-benar. Jadi kadang-kadang kenapa kita mau bersikap jujur itu karena mungkin kita emosional, Bu Milka ya. Emosional, aduh gue diginiin, gue gak sesuai dengan value gue gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita ngobrol dengan rekruter lain gitu, kita harus bilang kalau misalnya segala sesuatu itu harus dikatakan secara objektif ya. Jangan sampai semuanya emosional terus malah dia juga kebawa emosional gitu kan. Gue marah-marah ke rekruternya marah-marah, akhirnya ya udah pisah deh, nggak ketemu, jadi nggak stand up gitu. Keren banget tuh Milka, nice. Nah, tadi itu pertanyaan dari Bu Astrid Tunggal untuk Bu Milka dan Bu Afra. Ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya adalah bagaimana sih tips agar tidak nervous ketemu HR dan user? Nah, ini karena ini tipe jenisnya komunikasi, saya ingin tanya ke Pak Ari Budi Utomo nih Pak. Pak, ketika kandidat ketemu dengan HR atau user, tipsnya apa supaya nggak nervous Pak? Silakan Pak. Ya, ketemunya sekarang kebanyakan online ya, karena mungkin kalau ketemu Bu Milka banyak orang terpilih gitu, ketemu Bu Milka atau Pak Teddy mungkin bingung juga kalau apalagi nggak pakai masker, jadi nggak kelihatan wajah dan ekspresi kita. Saya tetap fokus di mindset tadi, di mentalitas tadi gitu. Kita harus merasa bahwa kita tuh unik, kita punya kelebihan. Jangan lupa juga minta doa ke keluarga, orang tua, itu ngaruh banget ke energi kita. Karena sekeren apapun CV kita, selama tidak masuk ke screening sistemnya Pak Teddy, Bu Milka, dan Mas Gilman, Mbak Afra, maka nasib kita hilang tuh, walaupun experience-nya 20 tahun atau 200 tahun. So, ada faktor non-teknis, saya selalu menyampaikan ada faktor doa, kemudian mentalitas, jangan lupa mindset-nya, dan sebelum akhirnya ketemu secara virtual, warming up-nya yang jangan lupa ya. Jadi sebelum on kameranya, pemanasan dulu, build up mentality, gitu ya. Yakin bahwa kita memang butuh kerja, tapi perusahaan itu juga butuh kita loh. Anggap aja perusahaan yang nggak nerima kita itu dia yang rugi, kita lagi belajar, kita learning lagi gitu ya, karena sebenarnya kita play to learn. Boleh gagal, tapi orang yang hebat adalah bisa mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut dan cepat untuk nyoba lagi, perbaiki lagi. Jangan-jangan nggak lewat sistemnya Bu Milka, jangan-jangan lewat Japri atau DM Bu Milka dengan bahasa yang berbeda atau DM Mas Gilman, Anda bisa dapat project baru, hal-hal yang passionate bisa Anda kejar di new normal ini. Gitu sih Mas Gilman. Wah, luar biasa. Jadi yang penting teman-teman jangan sampai mindset-nya dulu. Winning mindset-nya, jangan sampai
berbeda gitu ya. Jangan sampai nggak punya winning mindset. Dan tadi keren banget nih kata Pak Ari, play to learn gitu ya. Jadi bukan play to win, tapi play to learn. Jadi bisa jadi mungkin kita gagal gitu kan, tapi kita belajar dari kegagalannya dan ngelihat, oh kayaknya ini gagal di sini gitu kan. Cuman mindsetnya juga tetap, ini perusahaan nggak terima gue, kasihan mereka gitu ya. Jadi ada sense juga kita percaya diri, jangan sampai kita nggak terima-terima, terus jadi down gitu ya, Pak ya? Betul sekali. Yeah. Oke, nice. Nah, ini ada pertanyaan nih mengenai LinkedIn nih. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah keaktifan LinkedIn meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan? Saya ingin bertanya kepada Pak Teddy Diego, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Keaktifan di LinkedIn. Keaktifan di LinkedIn. Ngapain dulu aktifnya nih? Kalau misalnya aktifnya kita posting misalnya curhat ya, maka itu tidak akan menambah apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita aktifnya misalnya kalian menulis sesuatu yang positif yang relate sama expertise-nya masing-masing gitu ya. Misalnya seorang accounting cerita tentang bagaimana menyelesaikan sebuah laporan, lalu sharing mengenai tips membuat tips dalam Excel dan segala macam gitu ya. Ya itu menunjukkan kepakaran dan itu akan memberi nilai tambah. Ditambah juga nggak cuma aktif dalam post ya, aktif juga dalam membangun relasi dengan yang perusahaan yang kita inginkan gitu. Misalnya kita target nih, saya pengen kenal Bu Milka gitu ya, atau saya pengen coba direkrut Mbak Afra ya, cobalah terkoneksi dengan mereka, like lah postingan mereka gitu, berkomentar lah di sana gitu, sehingga mereka notice ke kita. Jadi keaktifan itu bukan sekedar posting tiap hari tapi nggak ada maknanya. Yang penting posting sesuatu yang relate sama expertise kita dan juga bangun koneksi, karena tujuan dari LinkedIn itu sebenarnya adalah berkoneksi, guys. Jadi kalau misalnya kalian punya akun LinkedIn sekarang, connect lah dengan sebanyak mungkin HR gitu ya. Kalau paling gampang itu connect lah dengan influencer-influencer yang sudah ada ya, Mbak Milka, Pak Ang, itu jaringan mereka itu semua HR lagi gitu kan. Jadi itu bisa membantu kalian untuk terkoneksi dengan HR yang lain lagi. Begitu kira-kira. Wah, betul. Ini saya sepakat banget ya dengan Pak Teddy gitu pribadi. Karena banyak banget yang menggunakan LinkedIn itu hanya untuk sekedar curhat ya. Yeah. Curhat, kemudian lihat saya udah tidak berapa kerja segala macam gitu ya. Silakan lihat CV saya gitu kan. mungkin bisa, kita nggak melarang untuk melakukan itu. Cuman apakah bisa meningkatkan kemungkinan untuk mendapat pekerjaan? Itu tidak direkomendasikan, Pak ya, karena mungkin iya bagi beberapa rekan-rekan. Saya salut sama Pak Ang contohnya yang seringkali mau membantu teman-teman yang istilahnya suka posting CV mereka gitu kan, lalu share tentang experience mereka yang sedang kesulitan dan segala macam. Contoh ya yang saya sering lihat Pak Ang yang selalu mau gitu membantu teman-teman seperti itu. Cuman kalau kita bicara berapa banyak yang mau membantu seperti Pak Ang, maka itu kan ceritanya akan beda lagi ya. Maka kalau kita ingin jauh lebih banyak dilihat oleh orang yang umum, khususnya mungkin HR pada umumnya gitu, maka share-lah yang lebih mencerminkan keahlian kita sih itu. Oke. Halo Pak Ang. Itu Pak Ang tuh. Jadi spotlight sama Pak Ari. Oke, nice, keren. Nah, saya pengen tanya nih sama salah satu kalau tadi bahasanya Pak Teddy, salah satu yang udah jadi influencer di LinkedIn nih, followersnya udah gede nih, Pak. Jangan Pak Ang dulu deh, Pak Ang nanti kita save guest-nya yang terakhir ya, yang startnya terakhir gitu. Saya mau tanya ke Bu Milka nih. Bu Milka, bener nggak? Menurut Bu Milka gimana sih caranya supaya aktif di LinkedIn yang bagus, supaya meningkatkan peluang panggilan kerja gitu, dapat kerja? Silakan Bu Milka. Oke, pada dasarnya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Teddy Diego. Pertanyaan utamanya adalah aktif di LinkedIn-nya aktif ngapain gitu ya, postingnya apa, kontennya berbobot atau tidak gitu ya. Sekali lagi, kalau Anda menggunakan LinkedIn untuk mendapatkan atau meningkatkan peluang Anda mendapatkan pekerjaan, maka put your feet in recruiter shoes gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang akan menarik hati bagi para recruiter
Pertanyaannya kan itu, ya. Balik lagi, Mas Gilman kalau nyari calon istri, Mas Gilman kalau nyari kandidat, ya, kalau nyari kandidat tuh yang kayak apa sih? Kan nyari yang cocok, betul ya Mas Gilman ya? Kita nyari yang cocok gitu ya. Yang cocok tuh yang kayak apa sih? Yang sesuai dengan kualifikasi, ya. Kualifikasi dari sisi pekerjaan, ya, levelnya, termasuk kualifikasi yang sesuai dengan value organisasi, budaya organisasi tempat kita bekerja gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan, kalau Bapak Ibu menggunakan LinkedIn untuk meningkatkan peluang Anda mencari pekerjaan, pastikanlah Anda menampilkan kompetensi yang Anda miliki. Ya, saya pribadi terus terang, saya banyak menggunakan LinkedIn untuk mendapatkan kandidat dan juga mendapatkan klien. Ya, bagaimana caranya? Ya saya share gitu ya. Saya share pengalaman saya interview, saya share pengalaman saya ngobrol sama klien, saya share pengalaman saya baca CV misalnya gitu ya, komunikasi sama kandidat dan lain sebagainya. Nah, ketika klien kami membaca itu, ya mereka ngeh gitu ya, dan kemudian nama Milka Santoso dan Great to Great Consultant menjadi top of mind. Ya, di dalam pikiran mereka, oh kalau nyari headhunter, kalau nyari rekrutmen konsultan ya Milka Santoso, ya Great to Great Consultant gitu ya. Datangnya dari mana? Karena mereka baca. Ya, apa yang mereka baca? Ya mereka baca apa yang saya kerjakan gitu ya. Saya kerjakan apa yang kemudian menjadi value-nya kami gitu ya, menjadi value-nya saya gitu ya. Itu yang saya ceritakan di dalam tulisan-tulisan saya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekali lagi ingin meningkatkan peluang di dalam mencari pekerjaan, coba ceritakan tentang pekerjaan Anda. Ya, kalau Anda bekerja di bidang safety misalnya, Anda bisa ya membagikan sesuatu berkaitan dengan safety, berkaitan dengan health, ya, berkaitan dengan environment, ya. Terus kemarin beberapa waktu yang lalu ada bagus sekali itu fresh graduate loh, fresh graduate itu bagiin tentang dia tuh backgroundnya kimia, ya. Jadi dia ceritain tentang senyawa-senyawa yang ada di udara gitu ya. Nah itu kan menurut saya menarik gitu. Oh oke, ternyata itu ada ya di sekeliling kita gitu ya. Dan oh ternyata nih orang ini bisa menceritakan apa yang dia pelajari di bangku kuliah. Nah, ya jadi menurut saya itu akan sangat membantu sih. Kalau bagi saya pribadi sebagai rekruter, hal-hal seperti itu menarik ya, dan hal-hal itu bisa membawa Anda untuk mempunyai peningkatan dalam peluang pekerjaan. Wah, keren. Berarti abis ini nih teman-teman 718 orang di Zoom dan sekarang nih di YouTube ada 130 orang yang live stream. Jadi kira-kira ada 850 orang. Setelah ini ke LinkedIn buat draft ya. Draft sebenarnya expertise-nya apa aja, pengalaman yang udah dilakukan apa aja gitu. Nggak mesti yang harus yang super banget gimana, yang ada achievement, tapi share aja gitu ya. Di pengalaman sebagai drafter, yang saya lakukan adalah gini. Waktu itu cerita Bu ya, storytell. Waktu itu pernah dapat misalnya case yang seperti ini, cara saya men-solve-nya adalah seperti ini gitu ya. Dan bahkan tadi fresh graduate aja bisa gitu kan. Maksudnya dia bisa menceritakan dengan baik dan dia bisa memberi tahu kalau misalnya ternyata ada senyawa-senyawa yang saya tidak tahu itu ya ada di udara gitu. Jadi habis ini coba teman-teman 850 orang buat draft aja dulu, nanti Senin mungkin di post gitu ya. Apa isinya adalah expertise-nya teman-teman, pengalamannya teman-teman aja gitu. Selama setahun bekerja, apa sih yang dilakukan? Ada kasus-kasus, ada storytelling yang kira-kira story-story, cerita-cerita yang oke nggak bisa saya bagikan. Nah, jangan lupa tag Rekruter Indonesia Bersatu di LinkedIn dan kasih hashtag Rekruter Indonesia Bersatu. Jadi nanti mana tahu Bu Milka lagi free gitu kan, di-share gitu kan, terus dilihat, wah ini cocok nih kayaknya untuk klien saya nih, klien Bu Milka. Ya udah, habis itu akhirnya di DM sama Bu Milka, hai Pak Agus gitu. Saya baca posting ini Pak Agus mengenai pengalaman sebagai drafter misalnya. Saya lagi punya klien nih. Nah, ya udah, akhirnya ketemu lah dengan klien yang baru. Jadi gitu teman-teman caranya. Silahkan coba eksperimen ya. Kita eksperimen, kita plus satu kebaikan, bagikan aja pengalamannya di LinkedIn atau mungkin di mana juga bisa, tapi kita coba di LinkedIn dulu. Nanti lihat bagaimana hasilnya. Gitu. Sip, keren banget. Mas Jiman, saya mau kasih challenge dong, nambahin sedikit berkaitan dengan tema barusan, pertanyaan barusan. Saya mau kasih challenge buat Bapak Ibu dan rekan-rekan, buatlah satu post ya dengan tema pengalaman paling berharga selama saya bekerja.
ya. Atau bagi Anda yang fresh graduate, pengalaman paling berharga selama saya kuliah misalnya. Ya, atau kalau backgroundnya SMA, nggak apa-apa. Pengalaman paling berharga selama saya duduk di bangku sekolah, gitu ya. Nah, pengalaman yang paling berharga itu ceritakan, ya. Urutannya gini ya, urutannya ceritakan backgroundnya, ya, apa yang Anda alami, ya. Lalu yang paling penting Anda harus ceritakan value apa, ya, hikmah apa yang Anda peroleh dari pengalaman itu, ya, sehingga pengalaman Anda akan menjadi pengalaman berharga juga bagi orang lain. Ya, saya ulangi, ya, jadi situasinya seperti apa, ya, lalu apa yang Anda lakukan, lalu hikmahnya apa sih, ya. Value-nya apa yang Anda peroleh dari pengalaman itu, pelajaran berharga apa, ya, sehingga apa yang Anda bagikan akan jadi suatu hal yang berharga dan bermanfaat bagi orang lainnya. Jangan lupa Anda boleh tag saya, boleh tag RID, boleh tag Mas Gilman, satu hari satu kebaikan, boleh tag juga bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Pak Teddy senyum-senyum, nggak apa-apa ya Pak, nanti notification-nya banyak. Pak Hari, Sun, Pak. Oke. Nah, baik, terima kasih semuanya. Oke, ikutin ya teman-teman challenge-nya, karena itu bisa meningkatkan peluang untuk mendapatkan kerja. Tag semua itu, Bu Milka, tag saya, tag Pak Ari Budi Utomo juga. Pak, siap-siap ya Pak. Bu Afra, Pak Teddy, Pak Hari, semuanya tag. Nanti kita akan baca, dan kita kalau misalnya memang oke, Bu Milka punya klien, Bu Afra punya klien, akan pasti direkomendasikan. Silahkan bereksperimen, kami tunggu postingannya. Oke ya, keren. Nah, sekarang udah jam 11.30 nih. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Milka, Pak Ari, Bu Afra, Pak Teddy, yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Jadi biasanya saya bertanya teman-teman narasumber yang menjawab gitu ya, yang berbalas materi gitu. Terima kasih banyak nih. Saya boleh minta satu closing statement, tapi sebelum ini kita akan moving forward ke event yang selanjutnya yang akan kita lakukan gitu. Saya boleh minta 1 menit mungkin closing statement, gimana sih jadi caranya untuk menjadi kandidat unggul gitu di masa pandemi, mencari kerja yang unggul di masa pandemi. Mungkin pertama kali dari Pak Teddy ya, silakan Pak. 1 menit saja. Wah, saya duluan nih. Gini, kalau saya fokus ke mengetahui tentang apa yang kita punya ya. Jadi salah satu poin yang seringkali terlewatkan gitu oleh banyak pencari kerja di luar sana adalah mereka tidak lebih dulu mengenali diri mereka sebelum mereka melamar pekerjaan gitu. Jadi coba ngelamar ya dengan apa adanya tanpa sebelumnya melihat dulu apa yang dimiliki, skill-nya, passion-nya apa gitu ya. Terus weakness-nya juga apa sebenarnya gitu. Jadi asal saja melamar gitu. Nah, supaya kita terlihat lebih unggul dari orang lain, maka ya kita harus melamar di bidang-bidang atau di posisi-posisi yang memang kita kuasai gitu ya. Atau kita punya passion di dalamnya. Maka hal pertama yang harus dilakukan sebelum kalian melamar pekerjaan adalah kenali dulu diri sendiri. Bisa apa, skill-nya apa gitu ya. Terus buatlah CV yang sesuai dengan diri sendiri gitu ya. Sehingga nanti proses-proses berikutnya akan mengikuti. Itu aja sih Mas Gilman. Nice, thank you Pak Teddy. Selanjutnya boleh saya serahkan ke Bu Afra. Gimana Bu? Closing statement-nya. Iya, jadi menambahkan tadi ucapan Mas Teddy ya, kenali diri sendiri dulu karena agak useless kalau misalnya teman-teman nggak ngerti diri sendiri, nggak ngerti passion, asal ngelamar-ngelamar, malah nanti pas lagi ditanyakan, bisa jadi misalnya di interview gitu kan, ternyata oh saya nggak ngerti, saya nggak tahu ini kerjanya apa. Nah itu malah akan merugikan teman-teman juga gitu kan. Nanti malah jadi down juga gitu kan setelah misalnya nggak lolos, nanti malah jadi down gitu. Nah lalu teman-teman juga upgrade diri pastinya bagi teman-teman yang saat ini mungkin belum bisa bahasa Inggris, let's say, atau mungkin kemampuan yang lain yang belum secara general belum dimiliki orang-orang. Itu lebih baik teman-teman upgrade diri. Jangan hanya menerima, oke, saya hanya bisa ini, saya hanya punya pengalaman ini, saya nggak punya pengalaman, bla bla bla. Itu jangan sampai seperti itu. Dan banyak sekali kan sekarang ya webinar gratis gitu kan. Tetap teman-teman soft skill, hard skill itu tetap diasah sehingga saat teman-teman melamar itu bisa outstanding dari kandidat-kandidat pada umumnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Itu kunci yang sangat penting karena kembali lagi
saya mungkin rekruter lain juga mengalami hal sama ya. Kok bisa sih ketemu kandidat yang ini gitu kan, padahal ya banyak kan kandidat lain gitu kan, tapi kok kepilih yang ini dan kebetulan cocok gitu kan. Nah itu nggak lepas dari kehendak Yang Maha Kuasa. Nah itu teman-teman supaya juga terbangun rasa apa namanya, jangan depresi ya, jangan depresi, teman-teman jangan lepas dari mengingat Yang Maha Kuasa, dan jangan pastinya juga tetap mengupdate diri teman-teman. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Afra. Moving forward ke Pak Ari, Pak. 1 menit closing statement, silakan. Saya ya, baik. Kalau dari saya sih benar kata Bu Afra, doa. Tapi selain doa, kita coba melakukan satu kebaikan yang disampaikan Mas Gilman tadi ya. Saya lagi melakukan gerakan untuk bantu guru-guru, namanya Gerakan Bantu Indonesia Online. Seperti kata Mas Teddy, kenali apa kekuatan dan kelemahan kita. Kekuatan saya ya, gimana caranya kita sharing, ngajar, atau berbagi dengan seru gitu ya, dengan menyenangkan. Nah, saya biasanya ngajar di perusahaan-perusahaan, udah saatnya semua apa pengalaman yang saya miliki saya turunkan ke para guru-guru. Hari ini kita mau nyelesain desain, kalau saya boleh share screen, namanya Gerakan Bantu Indonesia Online. Di sana masih dipilih ya, yang mana gitu, ada kiri atau kanan. Nanti mungkin akan saya posting di LinkedIn. Jadi teman-teman, satu kebaikannya apa? Bisa macam-macam. Share aja postingan ini ke guru-guru yang teman-teman kenal, atau sekolah-sekolah teman-teman semua. Insya Allah hari Senin jam 1:30 sampai jam 3 kita akan running program prototype untuk guru-guru yang terdekat, yang kita kenal, dimulai dari sekolah anak saya, di Al-Azhar Jakarta Timur, dan akan menyebar ke seluruh sekolah se-Indonesia. Bagikan, siapa tahu ada guru yang dapat manfaat, mendoakan teman-teman, dan mudah-mudahan pekerjaan itu akan datang. Saya tutup, terima kasih ya. Amin. Wah, jadi plus 1 kebaikan ya. Plus 1 kebaikan, sharing, mana tahu nanti guru-guru akan berdoa, kita akan dapat pekerjaan yang kita inginkan. Nah, terakhir nih, Bu Milka, silakan Bu. Oke, bagaimana caranya untuk dapat menjadi pencari kerja yang unggul? Ya, yang pertama, Anda harus menyadari dulu bahwa Anda sudah mempunyai bibit unggul itu di dalam diri Anda. Ya, ini yang seringkali kita tidak sadari bahwa kita punya bibit unggul. Ya, setiap kita itu adalah handmade, ya, buatan tangan Tuhan sendiri, masterpiece. Ya, jadi nggak ada cerita Anda berkata, oh saya orang gagal, saya tidak berhasil, saya bukan orang baik, saya orang yang payah dan seterusnya. No, Anda adalah orang yang unggul. Ada bibit unggul di dalam diri Anda. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, Anda harus siram, harus pupuk, harus tumbuhkan bibit unggul itu sehingga menjadi pohon yang menghasilkan buah yang unggul. Ya, jadi harus dirawat. Caranya gimana? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Afra. Ya, ikuti sejumlah webinar. Ya, mumpung lagi banyak yang gratisan gitu ya, mumpung banyak yang low budget gitu ya, ikuti. Ya, lalu lakukan apa lagi? Apa kompetensi yang Anda belum miliki? Ya, bahasa Inggris kah? Belajar ya. Excel belajar ya. Apa yang membuat Anda terpoles keunggulannya? Lakukan. Ya, itu yang kedua. Ya, lalu yang ketiga, kemas. Ya, jadi pertama sadari adanya bibit unggul, yang kedua tumbuhkan bibit unggulnya sampai menghasilkan buah yang unggul. Yang ketiga, kalau buahnya sudah matang, ya, dipetik, dipanen, dikemas, ya, tentu dengan kemasan yang baik, ya. Dan kemasannya itu dalam hal ini adalah LinkedIn profile dan CV Anda. Ya, caranya gimana? Tadi Mbak Afra, Pak Teddy, dan saya sudah cerita. Yuk praktekkan, jangan cuma jadi sekedar pengetahuan belaka. Terima kasih, saya Miyako Santoso. Wah, luar biasa. Yuk praktekkan teman-teman. Mari kita beri tepuk tangan virtual untuk keempat pembicara kita. Yuk tepuk tangan virtual, Pak Priantono. Yang di ini nih, seperti ya tepuk tangan virtual seperti ini. Nah, oke. Tepuk tangan virtual. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berada di, udah berbagi semua pengetahuan, sharing knowledge-nya. Kalau misalnya teman-teman mau untuk bertanya lebih lanjut atau mungkin mau bertanya mengenai follow up event ini, silakan ke pembicara masing-masing di sosial medianya pribadi gitu ya. Nah, teman-teman, kita moving forward to the next agenda nih, teman-teman. Kita akan membagikan program-program yang bisa teman-teman ikuti selanjutnya setelah dari event ini. Nah, tapi sebelumnya saya pengen coba tanya nih ke teman-teman semua 710 orang yang ada di Zoom ini. Teman-teman tahu acara ini dari mana sih? Dari LinkedIn kah? Dari Instagram kah? Dari Twitter kah? Dari Pak Hari kah?
Dari Pak Arih kah? Dari Pak Bu Afra kah? LinkedIn, IG Pak Teddy, LinkedIn Pak Hari, waduh keren banget nih. LinkedIn Pak Ang, wah, oke. LinkedIn Bu Milka, LinkedIn Bu Afra, oke, sip. WA, wah ada yang WA juga ya, jadi banyak banget ya yang dapat info ini ya. Nah, teman-teman, program ini, event ini, webinar ini diselenggarakan oleh Rekruter Indonesia Bersatu atau yang disebut dengan RIB. Nah, RIB ini adalah sebuah platform komunitas di mana rekruter-rekruter Indonesia itu bersatu, bergabung, berkumpul untuk bantuin teman-teman pencari kerja lebih cepat dapat kerja. Nah, saya juga pribadi sangat tertarik gitu diajak untuk jadi RIB gitu. Tapi memang luar biasa, inisiatifnya luar biasa hebat gitu, dengan jangkauan yang luar biasa luas gitu kan. Saya pengen undang nih satu orang nih yang bisa dibilang founders atau co-foundersnya dari Rekruter Indonesia Bersatu yang awal mula menginisiasi gerakan ini. Kita panggil di sini, tadi namanya udah disebutkan di LinkedIn, Pak Anghari Cahyono. Halo Pak Hari. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Hari. Lagi di kantor nih Pak? Iya, ini masuk kantor ini hari Sabtu, tapi alternate Saturday ya. Wah, jadi teman-teman Pak Hari ini bukan cuma berbagi di LinkedIn gitu ya, tapi masih kerja juga di Saturday untuk cari kandidat-kandidat yang mengurus segala macam HR Business Performance Pak ya? Iya. Oke. Nah, Pak Hari, kami tuh penasaran, Pak. Teman-teman 700 orang di sini penasaran. Sebenarnya apa sih yang membuat Pak Hari dan teman-teman menginisiasikan terbentuknya Rekruter Indonesia Bersatu ini, Pak? Oke, saya coba share sedikit ya. Awalnya itu dari pandemi COVID ya pasti dari pandemi COVID. Pandemi ini merubah hidup kita itu kayak dibalik ya. Jadi kalau pandemi ini sudah berjalan, mau nggak mau kita harus hidup bersama pandemi ini. Nah, dari bulan ke bulan, kalau dilihat di LinkedIn maupun dari teman-teman yang ada, semuanya ini banyak yang tiba-tiba butuh kerja. Kalau di Recruiter profile kita bisa melakukan di LinkedIn Recruiter yang premium, itu kita bisa lihat yang job seeker semakin banyak. Nah, dengan adanya semakin banyak ini, kemudian bertumbuhlah grup loker, lowongan kerja itu di WA, kemudian bertaburan juga di LinkedIn. Orang juga cari orang, tapi yang cari kerja banyak. Lokernya di sana-sini. Dengan loker di sana-sini itu, kayaknya ada satu missing link deh. Nggak, Recruiter juga posting lowongan kerja, orang juga ini cari kerja, tapi kok semakin banyak yang cari kerja. Nah, kemudian saya sebagai sisi orang yang sebagai sisi recruiter, saya lihat kesulitan saya adalah mencari orang yang sesuai dan kemudian ada lead time. Lead time. Nah, dengan lead time seperti itu antara saya searching, kemudian saya select, kemudian akhirnya disodorkan ke user tuh lama. Nah, beberapa kali dari teman-teman itu japri ke DM saya, kasih, Pak ini loh, bagus. Bapak cari ini ya? Oh, direferensikan nih. Nah, ternyata recruiter. Nah, kalau dari grup lokernya sudah banyak, tapi nggak ada satupun yang mempersatukan recruiter ya. Ya, kita cek, saya minta tim saya ada cek untuk berapa recruiter yang ada. Di jaringan saya ada sekitar 2.700 ya. 2.700 recruiter. Nah, itu kalau saya pikir-pikir, kalau bisa digabungkan jadi satu, why not? Itu awalnya. Makanya saya iseng-iseng, ya saya sering akhir-akhir ini dengan Bu Afra tuh ya. Saya ajak Bu Afra gimana ini? Kita satukan recruiternya, jadi satu, pencari kerjanya, talent ready or job seeker sudah bergabung. Nah, saatnya kita recruiter juga bergabung ya. Jadi satu. Nah, itu sih Pak. Oke. Jadi karena ada lead time, terus kita mencari rekruter mencari kenapa sih nggak ada yang cocok gitu, belum ada yang cocok dan apa gitu ya.
Jadi Pak Hari dan teman-teman, Bu Afra dan teman-teman juga menginisiasikan gimana nih kalau misalnya kita bersatu gitu, gabung, kita bantu teman-teman teman-teman job seeker, kita pangkas waktunya ya, agar bisnis bisa dapetin talent yang bagus, yang cepat gitu kan, yang cocok, dan rekruter juga bisa saling mereferensikan Pak ya, Pak Hari ya. Iya. Oke, Pak Hari. Jadi kalau misalnya ditanya nih apa namanya visi dan misinya kita ini apa maksudnya? Maksudnya apa yang bakal kita tuju gitu? End goal-nya apa? End goal dari sebuah komunitas ini apa? End goal-nya? Yang pasti menjadi wadah ya kalau visinya, wadah rekruter dan job seeker jadi satu untuk memperoleh informasi. Nah informasi ini kalau saya ngomong misalnya jam 11.45 nih ya, kalau informasi itu muncul bisa disampaikan ke 12.30 itu sudah terlambat ya. Jadi kalau informasi itu disampaikan lebih cepat semakin baik. Makanya ada wadah ya, wadah yang untuk mempercepat. Ya kalau misinya yang paling utama adalah ya membuat semua orang itu dapat kerja secepat-cepatnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seluas-luasnya. Mungkin Bu Afra bisa tambahkan tuh yang lebih detail. Oke Pak Hari, jadi benar banget. Jadi yang penting gimana caranya, jadi signifikan sekali teman-teman. Tadi jam 11.45 punya pekerjaan, hanya berselang berapa menit saya tuh udah telat ya. Jadi kalau misalnya kita bisa secepat mungkin mendapatkan kandidatnya bagus dan bekerja, ketika kandidatnya bisa bekerja dengan baik, bisnis performance akan terus meningkat. Akhirnya apa? Lawan kerja baru akan muncul. Akhirnya apa? Teman-teman akan lebih banyak, lebih cepat serap kerja. Jadi itu yang menjadi visi utama kita, Pak Hari ya? Iya, betul Pak Gilman. Thank you, Pak. Oke, saya ingin tanya beberapa program nih. Tadi udah ditahu, jadi teman-teman udah tahu sebenarnya kita tuh pengen ke arah mana gitu. Rekruter Indonesia Bersatu pengen ke arah mana. Pak Hari sendiri yang sudah berbicara nih. Gitu. Kemudian kita pengen tahu sih sebenarnya program-program apa saja yang akan dilakukan oleh RIB sendiri. Silakan, mungkin Pak Hari atau Pak Teddy atau Bu Afra ingin menambahkan, silakan. Mungkin Bu Afra. Oke, baik. Oke teman-teman, kita di sini RIB sudah tergabung sekitar kurang lebih 200 rekruter, sekitar 259 tepatnya. Dan kita punya beberapa program kerja. Yang pertama yang paling kita tonjolkan ya, itu adalah virtual job fair yang akan dilaksanakan secara berkala. Apa sih virtual job fair? Mungkin teman-teman ada yang belum pernah aware gitu ya, ada yang nggak tahu gitu. Kegiatan job fair ini dilakukan secara online dan serentak oleh beberapa perusahaan yang diwakilkan oleh para rekruter. Virtual job fair ini hanya diselenggarakan beberapa hari saja setiap bulan untuk memaksimalkan jumlah pelamar dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut. Seperti itu. Seperti ini penampilannya. Oke, di sini ada perusahaan, let's say PT Spill, mungkin bisa diklik. Ini sudah ada sekitar 33 perusahaan yang sudah tergabung. Nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Oke, bisa diklik. Nanti ada PT Salam Pacific Indonesia Lines. Teman-teman mau lihat ada lowongan kerja apa aja, silakan diklik. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang sudah masuk terdaftar di virtual job fair kita. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman tertarik, silakan diklik lamar sekarang. Nah, teman-teman, gimana cara taunya nih lowongan kerja itu ada atau enggaknya gitu kan? Nah, itu dan kapan ya, terutama kapan periodenya. Nah, teman-teman tetap update, jangan sampai ketinggalan informasinya di sosial media RIB, baik itu di LinkedIn, IG ataupun Twitter seperti itu. Oke, yang kedua adalah kita apalagi program kerja dari RIB, kita punya webinar yang diselenggarakan setiap akhir minggu yang akan diisi oleh para rekruter yang terdaftar di RIB atau influencer dan praktisi-praktisi yang masih relevan dalam dunia perekrutan. Jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin tahu siapa ya, nanti kita coba undang mungkin Pak Ari lagi gitu kan, yang masih relevan dengan dunia perekrutan, kita perlu dibakar gitu kan, semangatnya gitu. Nanti kita bisa undang Pak Ari untuk mengisi acara webinar kita. Lalu apalagi program kerja di RIB? Kita ada survei atau polling yang diikutsertakan oleh para rekruter yang tergabung di RIB mengenai topik-topik yang berhubungan dunia perekrutan. Seperti itu. Mungkin teman-teman selama ini baca, banyak kan dari luar negeri ya, karena mereka yang cukup
cukup aktif dalam melaksanakan survei atau polling para rekruter. Nah, di sini kita mau coba nih, kalau misalnya para rekruter bersatu gitu kan, orang Indonesia ini rekruternya seperti apa sih? Let's say misalnya, perlu nggak sih adanya foto di CV? Nah, nanti kita akan survei. Atau seperti tadi mungkin pertanyaan nih ya, CV itu berapa lembar sih? Nah, topik-topik seperti itu akan kita lakukan survei. Nanti untuk hasilnya kita akan bagikan di sosial media kita, seperti itu. Lalu apalagi kita punya program kerja, posting tips-tips yang berhubungan dalam dunia perekrutan setiap harinya, seperti itu. Dan kita masih ada program-program lain yang masih kita persiapkan. Nanti akan kita update setiap program kerja itu kalau sudah matang, seperti itu. Luar biasa. Gitu. Bu Afra, ada yang tanya nih tadi. Virtual job fair-nya itu free atau tidak buat pelamar kerja? Oke, sudah pasti free. Kita tidak pungut biaya apapun, baik itu dari segi job seeker maupun recruiter. Jadi mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Teddy nih yang inisiasikan untuk virtual job fair ini ya Pak Teddy ya, Mas Teddy ya. Ya, yang pasti free. Sudah terjawab tadi ya, yang pasti free karena memang inisiasinya tujuannya supaya teman-teman semua bisa cepat dapat informasi. Cuman yang harus diperhatikan ketika kita mengikuti virtual job fair ini adalah kami membuat event ini itu seasonal, 1 bulan sekali dan hanya beberapa hari. Supaya apa? Ya supaya teman-teman semua itu kita bisa merekrut atau mengundang atau menyerap sebanyak mungkin orang di waktu-waktu tersebut. Karena yang membedakan virtual job fair portal kita dengan portal lowongan kerja yang mungkin kalian sudah kenal pada umumnya adalah ya di virtual job fair-nya RIB ini semua berawal dari inisiasi rekruter. Dan semua yang mengisi, ya, yang menjadi peserta, perusahaan peserta di dalam virtual job fair ini, itu adalah rekruter yang memang sudah diverifikasi dan tergabung di dalam RIB. Jadi, kita memiliki sistem verifikasi yang sangat ketat. Jadi, 259 itu pilihan dari sekian ratus HRD yang mencoba untuk join di dalam komunitas ini, dan kami menyeleksinya dengan sangat hati-hati. Jadi, dipastikan ya, insya Allah kemungkinan rekan-rekan atau teman-teman di sini mendapatkan informasi lowongan yang tidak akurat itu sangat kecil. Jadi pastiin, kami mohon bantuan teman-teman semua juga job seeker yang hadir pada hari ini juga, ketika nanti kami menginformasikan kapan virtual job fair ini berlangsung, tolong diinformasikan juga ke sebanyak mungkin teman-temannya yang lain di media sosialnya, di LinkedIn-nya, di Instagram-nya, dimanapun lah ya. Kalian informasikan sebanyak mungkin supaya kalian juga bisa membantu teman-teman kita yang lain yang membutuhkan pekerjaan. Dan target kami ya minimal di setiap kali event virtual job fair ini kami bisa mengundang minimal sampai 100 lebih rekruter untuk berpartisipasi. Jadi kalian bisa bayangin biasanya satu perusahaan itu bisa punya lowongan 10 sampai 20 gitu ya. Kalau kalikan dengan 100 bisa begitu banyak peluang yang tersedia buat teman-teman semua saat mengikuti virtual job fair ini. Jadi jangan dilewatin informasinya, dan kalau udah tahu infonya tolong disebarin. Oke? Gitu aja Mas Gilman. Yeah, Mas Teddy. Oke. Jadi event ini free of charge bagi job seeker, pencari kerja, dan free of charge juga untuk rekruter. Jadi silakan, karena semua program tadi ada virtual job fair, ada webinar tiap bulan, ada polling dan survei, ada sharing tips trik di sosial media dan lain-lain. Itu fokusnya ke hanya satu titik ya. Seperti Pak Hari bilang tadi, mempercepat teman-teman pencari kerja mendapat kerja. Semuanya hanya fokus ke arah sana gitu. Jadi luar biasa banget. Jadi acara webinar pertama kali menjadi pencari kerja unggul di masa pandemi adalah pembukanya, teman-teman. Ini bukan yang terakhir, tapi akan banyak sekali program-program lainnya, akan banyak sekali event-event lainnya, akan banyak sekali konten-konten lainnya di semua sosial media RIB, di semua program RIB. Silahkan di-follow di LinkedIn, ada Rekruter Indonesia Bersatu. Silahkan juga follow di Instagram, Rekruter Indonesia Bersatu, atau mungkin juga di Twitter, Rekruter Bersatu. Silahkan di-follow, karena akan ada terus banyak program-program, event-event yang pastinya membantu teman-teman untuk lebih cepat mendapatkan kerja. Kita mohon bantuannya. Kalau misalnya ada program yang terbaru, silakan di-sharing ke teman-teman yang lain. Kita plus satu kebaikan, sharing saja, like saja, komen saja, karena itu akan tersebar ke network teman-teman selanjutnya gitu.
Terima kasih Pak Patrick atas tepuk tangannya. Nah, itu dari RIB. Nah, jadi akan banyak sekali program yang akan berlangsung. Ini adalah program yang pertama. Boleh dong tepuk tangannya buat teman-teman RIB, tepuk tangan virtual buat teman-teman RIB, boleh dong. Buat Pak Hari, buat Bu Afra, buat Pak Teddy, dan semua anggota-anggota RIB. Doakan semoga mereka sehat selalu ya, supaya bisa membantu teman-teman juga cepat dapat kerja. Dan kita juga pasti mendoakan teman-teman untuk tetap semangat mencari kerja. Tadi kita udah bahas semuanya, gimana dari mulai mindset, komunikasi, 5 detik opportunity, technicalities-nya seperti apa, dan ternyata teman-teman itu tidak sendiri untuk cepat dapat kerja. Banyak sekali rekruter yang udah gabung, udah bersatu, untuk pengen banget bantu teman-teman lebih cepat dapat kerja, lebih cepat bisnis berjalan, lebih cepat juga ekonomi Indonesia untuk terus bagus dan maju gitu. Jadi saya Gilmansyah Amri selaku moderator ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi semua narasumber, bagi Pak Hari, Bu Afra, Pak Teddy, Bu Milka, Pak Arif, terima kasih banyak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh partisipan yang dari awal sampai akhir sampai detik ini. Masih ada 623 orang dan live stream ada 120 orang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara RIB selanjutnya. Terima kasih teman-teman.